Terima kasih Saudari Novita. Selamat malam sahabat Circle. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat juga bagi Bapak Ibu yang akan menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang akan dijalani ini memberikan lebih keintiman dan relasi yang mendalam akan kepada Sang Pencipta, sehingga memaknai selama 1 bulan nanti banyak hal yang mungkin saya yakin bahwa relasi itu akan semakin baik bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Ya, saya tidak berlama-lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sahabat Circle ini bahwa bicara yang kedua ya. Jadi serial yang kedua. Jadi nanti lebih, kalau kemarin serial yang pertama itu lebih banyak kita bicara tentang berkaitan dengan wicara itu sendiri, berbicara. Nah, sekarang kita akan lebih banyak berbicara tentang bagian bagaimana kita etika di dalam berelasi, kemudian bagaimana etika kita juga di dalam bekerja, dan terakhir etika kita di dalam berkarir. Jadi menjalani karir itu seperti apa. Nah, untuk itu saya akan membagikan share materi ini. Mudah-mudahan sahabat Circle sudah bisa tampil di laptopnya ataupun di smartphone-nya dan sebagainya ya. Oke, ya saya akan memulai. Izinkan selama mungkin sekitar 60 menit saya akan memaparkan materi ini, dan kemudian nanti kita akan lebih banyak menggali dengan tanya jawab dalam kehidupan ataupun pengalaman kita masing-masing. Ya, saya akan memulai. Nah, menjadi pertanyaan. Jadi kalau kemarin saya memulai dengan memaparkan apa sih itu etika bicara. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian atau sahabat Circles. Ini melihat dari sudut pandang sahabat Circle sekalian, teman-teman sekalian. Ketika seseorang lupa nama Anda. Nah, ini ya. Bagaimana perasaan Anda? Apakah teman-teman terpengaruh dan tersinggung dengan hal tersebut? Padahal Anda mungkin sudah menyapa lebih dulu, menyebutkan namanya, kemudian Anda melihat baik itu secara bahasa tubuhnya maupun juga secara ini, kok dari tadi tungguin, dia kenal nggak sih nama saya? Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Circle sekalian? Apakah Anda terpengaruh dan tersinggung dengan hal tersebut? Kemudian juga lihat dari sudut pandang yang kemudian kita bisa melihat, jika Anda melihat seseorang yang pernah ditemui sebelumnya tetapi lupa namanya, apakah menurut Anda lebih baik untuk menanyakan namanya lagi atau tidak mengakui bahwa Anda lupa? Nah, ini saya rasa teman-teman sekalian atau sahabat Circle pernah mengalami situasi seperti ini. Kayaknya saya ingat deh gitu ya, aduh siapa? Nah, saya sering, karena saya selama hampir dari tahun 2004 sering mengajar pelatihan di soft skill. Jadi kadang-kala saya kalau ketemu, jadi bukan saya karena sombong atau gimana, jadi kadang-kala memang pasti peserta lebih mengingat mengingat trainer daripada trainer mengingat gitu kan. Jadi kadang-kala saya harus menarik memori dan sebagainya. Ini siapa ya? Saya menarik mengingat dari bentuk tubuhnya, kalau dia cara bicara, nah baru mulai. Kalau enggak ya memang saya harus mengakui, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini menjadi pertanyaan menarik bagi kita juga. Jika kita, nah ini bagi teman-teman yang bekerja atau bagi yang punya pelayanan dan sebagainya, jika kita diperlakukan tidak adil, baik itu oleh senior kita ataupun oleh atasan kita, nah kira-kira apakah Anda akan mengatakan langsung bahwa Anda tidak suka apa yang dia perlakukan kepada diri kita, diri Anda masing-masing secara agresif, atau mendiamkannya saja atau memendamnya? Ya, karena di atasan saya dan sebagainya. Nah, itu menjadi kadangkala kita mengganggu sedikit bagaimana kita membangun etika kita berelasi dengan orang-orang tersebut. Nah, coba 1 menit saja. Saya meminta teman-teman mencatat lah ya, mencatat kira-kira sudut 1 menit. Kira-kira dari ketiga pertanyaan ini, kira-kira coba list bagi Bapak Ibu sekalian atau sahabat Circles, kira-kira buat sebanyak mungkin lah orang-orang yang paling Anda sukai. Ya, orang-orang yang Anda sangat senang kalau ketemu dengan orang tersebut. Tapi buatlah juga daftar sebanyak mungkin orang-orang yang paling tidak Anda sukai kalau berjumpa. Bahkan mungkin Anda akan menghindar dari orang-orang tersebut. Kira-kira dari daftar list tersebut, kira-kira yang paling banyak Anda ingin berjumpa atau tidak ingin berjumpa. Nah, coba teman-teman sekarang saya kasih waktulah untuk memikirkan, mencatat kira-kira siapakah orang yang paling Anda tunggu senang kalau berjumpa, ya, kemudian atau yang tidak Anda merasa tidak suka Anda jumpai.
Ya, Anda mungkin menghindar, baik itu tadi mungkin atasan Anda yang mungkin terlalu one man show, mungkin terlalu otoriter, atau mungkin pasangan Anda atau siapa ya gitu ya. Nah, mungkin kalau pasangan ya setiap hari berjumpa, tapi sebenarnya Anda juga merasa, aduh dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, ini menjadi bagian dari self reflection kita. Oke, jadi sebenarnya pada saat saya berelasi, membangun etika berelasi dengan orang lain, kira-kira saya memunculkan di dalam mindset saya itu lebih senang ketemu, lebih senang berelasi, atau kadang-kadang saya sebenarnya tidak terlalu suka, atau mungkin saya lebih kepada orang yang mungkin lebih menahan diri dan sebagainya, atau mungkin saya memang orang yang tidak menyenangkan bagi orang tersebut. Nah, ini menjadi suatu poin penting bagi kita. Nah, yang terakhir, setelah teman-teman tadi melis orang-orang tersebut, nah pasti dengan orang yang suka itu berarti ada hal yang Anda senang. Ya, Anda senang bila orang lain itu memperlakukan Anda sehingga Anda suka dengan orang tersebut. Misalnya kalau orang nih ketemu dengan saya senang ketemu dengan guru. Kalau ketemu dengan guru itu membawa suasana itu hidup, membawa suasana itu membawa suasana itu kita yang tadinya gak lemas atau apa dan sebagainya, kita merasa kok jadi nggak enak kalau ada hadir guru. Kenapa? Orangnya senang memotivasi, senang menginfluence kita, mau melakukan. Nah, ada beberapa kebanyakan teman-teman saya malah menyatakan demikian gitu. Saya senang ketemu guru ada. Tapi ada yang tidak senang bila orang ketemu saya. Kenapa? Saya tidak senang bila orang memperlakukan Anda apa. Kemarin saya sudah jelaskan. Saya orang yang sejak kecil dididik dengan dengan senang pride. Nah, nanti kita akan bicara tentang apresiasi. Jadi terlalu mengagung-agungkan dirinya. Jadi kalau senang menolong orang, jadi senang savior syndrome-nya itu sangat tinggi sekali, sehingga saya senang dengan selalu bangga dengan pride-nya saya gitu kan. Kebanggaan saya tentang dipuji-puji dan sebagainya. Tapi kalau ada orang yang merendahkan diri saya dan sebagainya, bahkan orang tersebut di bawah level saya merasa kesal dan marah. Nah, seperti itu ya. Itu kemarin saya sudah banyak cerita kemarin waktu serial pertama. Nah, kira-kira coba teman-teman sekalian atau sahabat Circles melihat kira-kira apa yang orang senang perlakukan kepada saya. Apakah saya memang senang ya udah kalau saya lagi ada masalah ya saya didiamkan dulu lah gitu. Jangan diajak ngobrol. Nah, seperti kalau hubungan kami sebagai suami istri, saya dengan istri saya, jadi kami itu sekarang belajar beradaptasi. Istri saya dulu kalau lagi sebel sama saya, dia pengen saya jauh dari dia. Dia pengen punya waktu khusus ya gitu ya. Tapi kalau saya enggak, kalau saya pengen ya udahlah ngobrol dan sebagainya dengan berbagai cara gitu. Dia makin kesel buat dia ya. Nah, dia tahu nih padahal yang menyakiti saya gitu. Jadi pengennya beres lah gitu gini dan sebagainya. Nah, dia menyatakan demikian. Tapi ada hal yang dia membuat dia senang dengan saya. Kalau dia lagi lemes dan sebagainya atau dia lagi masalah, saya biasanya suka mengganggu, membuat suasana humor dan sebagainya, sehingga dia merasa sedikit kembali lagi bersemangat dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat kita berelasi itu seperti apa. Nah, yang menarik dari Injil Matius, dia katakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi apa yang membuat saya merasa senang? Diperlakukan sebagai personal, sebagai pribadi yang dihargai dan dihormati, maka lakukan itulah, perbuatlah itu juga kepada orang lain. Jadi bahasanya adalah mewongkeat orang tersebut, memanusiakan orang itu, hargai esensi dia. Tidak dilihat dari levelnya, tidak dilihat dari tingkat misalnya jabatannya, kekuasaannya, kekayaannya. Perlakukanlah orang itu sesuai dengan apa yang diri kita tuh senang diperbuat orang kepada diri kita seperti apa. Nah, kemudian Confucius mengatakan perlakukan orang lain dengan baik jika kamu juga ingin diperlakukan dengan baik. Nah, inilah prinsip dasar bagaimana kita membangun etika berelasi dengan orang lain. Jadi kalau kita ingin diperlakukan seperti apa layaknya orang memperlakukan diri kita, maka kita juga harus memperlakukan orang itu seperti itu. Nah, itu yang harusnya kita pahami di dalam kita berelasi dengan orang lain. Apapun, tidak terlepas levelnya, mau punya kekayaan seperti apa, mempunyai jabatan seperti apa, kekuasaan seperti apa, dan sebagainya, sahabat Circles. Nah, pada saat ini kita akan bicara tentang empat hal yang mungkin menjadi pembicaraan kita, yaitu pertama adalah kita akan bicara tentang etika berelasi, kemudian bekerja, dan karir.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita yang disebut dengan interpersonal skill. Keterampilan kita berelasi itu seperti apa? Baik itu secara perorangan nanti, baik itu secara dengan one on one ataupun di dalam grup dan sebagainya. Kenapa interpersonal skill ini, keterampilan kita berrelasi sangat penting di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari tapi juga dalam mendukung di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana memahami, tapi kita lebih melihat kepada tipologi orang. Saya mendekati dengan personality plus. Nah, itu secara gamblang nanti akan dibicarakan. Nah, terakhir kita akan bicara tentang aplikasi daripada etika berelasi, bekerja ataupun berkarir dengan menggunakan pendekatan kebiasaan dan kemudian apresiasi. Jadi apresiasi ini ataupun membangun kebiasaan ini adalah salah satu yang bentuk aplikasi yang sederhana yang bisa kita terapkan di dalam membangun etika kita berelasi, bekerja, dan berkarir. Nah, kita akan melihat apa itu etika berelasi, sahabat circle. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik bagi kita sekalian. Pertama adalah seberapa kita pertanyaan yang menarik adalah kalau kita semakin membangun relasi yang semakin mendalam, misalnya kayak tadi, hubungan kita antara kakak dengan adik, antara suami dengan istri, atau antara atasan dan bawahan yang sudah lama misalnya seperti itu. Nah, kalau semakin dalam hubungan kita, maka kalau orang itu menyakitkan kita, maka dia akan semakin sakit hati kita. Semakin relasi tersebut semakin dalam luka yang terjadi. Nah, itu harus kita pahami. Makanya pada saat kita membangun relasi, itu kita harus melihat seberapa lama kedalaman, seberapa lama yang sudah kita bangun pada saat berrelasi dengan orang lain, sehingga pada saat saya menyakiti dia, itu jauh lebih sakit dibandingkan mungkin orang lain yang memperlakukan dia. Itu yang harus kita pahami, sahabat circle sekalian. Nah, setiap hal yang menyakitkan dalam relasi kita dimaksudkan untuk mengingatkan. Nah, ini yang kedua. Pada saat kita membangun relasi, walaupun dengan orang yang terdekat atau sahabat kita, ternyata kita juga harus mengingatkan kita bahwa pada saat kita membangun relasi itu ternyata ada kebutuhan yang kita tidak lepas, yaitu kebutuhan kepada Sang Kali. Mengingatkan bahwa suatu hal yang harusnya membuat kita semakin dekat kepada Sang Hari. Karena apa? Sebagai metafora dari apa yang kita temukan juga darinya. Nah, jadi apa yang dimaksudkan C.S. Lewis di sini? Pada saat kita membangun suatu relasi dan terjadi hal yang menyakitkan, ternyata itu juga dialami bagi diri kita, dan itu semakin dalam semakin menyakitkan. Dan apa? Ternyata kita harus membangun relasi yang semakin baik dengan siapa? Sang Pencipta tersebut. Karena apa? Sang Pencipta itu pasti juga merasa tersakiti pada saat kita membangun relasi yang rusak dengan dia. Semungkin kita satu hari ini banyak melakukan hal yang mengecewakannya, mengecewakan dirinya, mengecewakan bagaimana kita sebagai ciptaannya, yang tidak mau membangun relasi dan tidak mengingat apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana kita ingin mempermuliakan dia dalam kita membangun. Nah, inilah kata C.S. Lewis menjadi suatu metafora di dalam kehidupan. Kadang-kadang kalau kita mengingat begitu sakitnya kita, maka kita juga harus melihat bagaimana Sang Pencipta itu pun merasakan sakitnya kepada kita. Karena kita sudah tidak lagi membangun relasi yang intim dengan dia. Bahkan mungkin kita melanggar segala perintahnya dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan C.S. Lewis. Nah, akhirnya kita bisa melihat pikiran, sikap kita atau mentality kita dan perilaku kita itu akan mendasari bagaimana etika kita di dalam membangun suatu relasi. Nah, di awal saya katakan bahwa kita itu diciptakan untuk berelasi. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial adalah untuk membangun relasi. Jadi kalau ada orang yang tidak mau membangun relasi, ada something wrong, ada yang masalah. Karena kita makhluk sosial yang diciptakan untuk berelasi. Nah, kadangkala pada saat kita berelasi ini ada dampak buruk, ada juga dampak baik yang terjadi kepada diri kita masing-masing. Dan ini harus menjadi pemahaman kita bahwa pada saat saya berelasi dengan orang itu ada kemungkinan dampak baik dan buruk yang mempengaruhi di dalam diri kita. Nah, tapi kita harus ingat, ingat tadi, pada saat kita membangun relasi sebenarnya kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana prinsip relasi kita dengan Sang Pencipta. Jadi kalau engkau hari ini, pagi hari engkau sudah membangun relasi yang begitu indah, ya, saya nggak bicara tentang kegiatan agamawi kita, tapi adalah bagaimana kegiatan
kita di pagi hari berjumpa dengan Sang Pencipta, ngobrol, berbicara, dan masing-masing setiap agama punya caranya. Nah, itu bagaimana? Prinsip utama kita adalah membangun relasi indah tersebut kepada Dia, sehingga kita tahu selama satu hari itu kita mau membangun relasi yang seperti apa. Apakah kita ingin membangun untuk memuliakan namanya sebagai saya atau kita pribadi sebagai seorang makhluk atau ciptaannya. Nah, inilah yang harusnya menjadi dasar kita. Kemudian kita harus melihat bahwa Sang Pencipta itu, Allah itu sendiri adalah memelihara di dalam hubungan kita berelasi. Jadi karena Dia menciptakan makhluk manusia sebagai makhluk yang berelasi, maka Allah itu sebagai yang menciptakan, maka Dia akan memelihara relasi itu. Jadi kalau ada orang di dalam dirinya, dia tidak ingin terjadi relasi atau menciptakan relasi buruk, percayalah bahwa engkau lebih dulu awal-awal atau engkau tidak lebih dahulu membangun relasi yang benar dengan Sang Pencipta. Nah, itu dikatakan dalam kita bicara tentang etika berelasi. Nah, pengharapan jadi dalam berelasi yang menarik, yang dikatakan pengharapan kita dalam berelasi itu adalah sebenarnya paling utama adalah membangun hidup antar orang berelasi itu. Saya ulangi, pengharapan kita di dalam berelasi adalah sebenarnya membangun. Saling membangun di antara dua atau beberapa, bisa one on one, atau kita berjumpa dengan siapa atau dengan grup. Itu adalah saling membangun satu dengan yang lain. Ada pengharapan bahwa seorang, kita masing-masing seperti saat ini kita ini adalah bagaimana membangun dan menumbuhkan satu dengan yang lain. Itu adalah pengharapan yang harus diciptakan. Ada pengharapan di dalam membangun relasi. Nah, sehingga etika kita, jadi mendasari etika kita berelasi inilah, kita akan menjadi makhluk sosial yang saling apa? Ternyata kita itu saling membutuhkan dan melengkapi. Tidak ada satu makhluk pun di antara kita yang diciptakan secara sempurna tanpa ada kekurangan, tanpa ada kelemahan. Manusia pasti akan ada kelemahannya dan ada juga kekuatannya. Masing-masing disitulah kita saling menopang, saling menolong, sehingga kita menjadi pribadi yang menyapa makhluk manusia yang saling membutuhkan dan melengkapi. Nah, efeknya ya tadi, efeknya itu bisa. Kalau kita, efeknya apa? Kalau kita mungkin berelasi dengan orang yang tadi, yang buruk pergaulannya, yang buruk relasinya dengan Sang Pencipta, maka akan memunculkan dampak negatif bagi diri kita. Efek buruk, memberontak, melawan dan sebagainya, marah dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang punya relasi yang intim, yang indah dengan Sang Pencipta di awal-awal saat sebelum dia melakukan aktivitas, maka dia akan diharap dan itu dia latih terus-menerus, maka dia akan membangun efek yang apa? Baik pada saat kita berelasi juga dengan orang lain. Nah, inilah etika kita di dalam berelasi. Nah, bagaimana etika kita di dalam berelasi berkaitannya pada saat kita bekerja maupun berkarir seperti apa? Nah, saya akan melihat ke bagian yang berikut ini. Nah, yang kedua adalah kita melihat sahabat circle. Nah, ini. Nah, jadi apa yang kita? Nah, bagaimana kita melihatnya adalah dilihat dari mana kita menghadapi pergaulan kita masing-masing. Pertama adalah etika berelasi itu. Pertama adalah menghadapi pergaulan. Kita lihat, bergaulah untuk kebaikan dan menolak bergaul berarti akan merugikan diri sendiri. Saya ulangi. Jadi kalau kita menolak untuk bergaul dengan orang lain sebenarnya adalah merugikan diri sendiri. Jadi kita harus punya prinsip yang sama. Kalau saya bergaul tentu adalah membangun relasi yang kedua belah pihak harus apa? Saling mendukung, saling membangun satu dengan lain. Jadi harus diciptakan bergaul dengan apa? Untuk menciptakan kebaikan. Nah, ini pada saat kita bergaul dengan orang lain. Nah, ini berarti apa dong? Berarti kita harus bisa memilih. Ya, kalau memang harus memilih, ya memang harus demikian kita harus lakukan. Karena apa? Dampaknya energi kita kalau menghadapi hal-hal yang buruk, maka energi itu akan tersedot. Energi yang buruk itu akan lebih tersedot, lebih mudah dan menghabiskan energi kita sepanjang hari. Maka bergaulah dengan orang-orang yang apa? Yang memunculkan kebaikan yang saling membangun. Sehingga menolaklah untuk bergaul dengan orang-orang yang akan merugikan, menghabiskan energi kita. Bergaulah dengan mereka yang fokus pada tujuan utama dan kemudian kita harus bisa mengendalikan diri. Jadi kita harus jelas pada saat saya bergaul dengan orang tersebut, kita harus punya tujuan utama. Yang paling tadi saya katakan, tujuan utama adalah bagaimana kedua belah pihak harus saling membangun, saling menumbuhkan, saling bisa ada apa? Pengendalian diri di dalam diri kita masing-masing. Sehingga menarik sekali Bapak Ibu sekalian, sahabat circle. Pergaulan itu dapat merubah karakter kita.
Jadi kita menjadi orang yang lebih ramah, orang yang mencintai harmonisasi, kemudian orang yang saling menghormati, orang yang berbicara secara sopan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan panggilan kita bekerja? Jadi bagaimana etika kita berelasi pada saat kita bekerja, seperti apa? Panggilan kita bekerja. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, sahabat Sikel, kita harus meyakini bahwa manusia itu adalah harusnya, manusia itu harus bekerja. Saya ulangi, kita sebagai manusia itu harusnya adalah manusia, kita harus bekerja. Kenapa? Karena Sang Pencipta itu sendiri terus bekerja sampai sekarang. Dia terus menciptakan sesuatu kepada diri kita masing-masing. Dia juga mencipta, selalu mengkreasi yang baru di dalam kehidupan kita. Dia juga bekerja. Jadi jangan pikir bahwa bumi ini, bahwa Sang Pencipta, dia tidak bekerja. Dia bekerja menciptakan dan membuat kita harus bisa menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus menghargai. Di dalam bekerja, kita harus menghargai apa yang menjadi pekerjaan kita. Ya, ini yang harus menjadi pemahaman kita. Kadangkala kita menganggap ya udahlah, apalagi dalam situasi seperti ini. Ya, kadangkala kita mau milih bekerja yang sesuai dengan keinginan. Apakah salah? Ya enggak salah. Tapi kita juga harus pada saat kita sudah mengambil, saya ulangi, pada saat kita sudah mengambil itu keputusan untuk kita bekerja, maka lakukanlah yang terbaik. Hargai pekerjaan Anda. Berikan yang terbaik. Itu adalah salah satu bentuk Anda beretika di dalam apa? Bekerja. Jadi Anda menghargai pekerjaan Anda. Kemudian ingat yang ketiga, di dalam bekerja itu adalah kita sebenarnya mengembang. Kita adalah sebenarnya bertanggung jawab sebagai penata layan terhadap talenta. Ingat, setiap kita, satu orang pun, siapapun, pasti akan memiliki minimum satu talenta. Dan satu talenta itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan itu kita sebagai kita sebagai penata layan, maka akan mempertanggungjawabkan talenta itu kepada Sang Pencipta yang memberikan talenta itu kepada kita. Jadi kita harus menghargai apa yang kita kerjakan dan harus melakukan, mengembangkan, harus berproses mengembangkan dan bahkan memberikan hasil dari setiap apa? Talenta yang dipercayakan kepada kita. Jadi jangan kita iri kalau kita hanya punya 1-2 talenta. Karena orang semakin banyak talenta, semakin banyak diminta pertanggungjawabannya untuk apa yang diberikan terhadap talenta orang tersebut. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang keempat adalah bagaimana kita harus mengupgrade karakter dan kompetensi kita masing-masing. Jadi, kalau kita menjadi pribadi yang pada saat kita ingin bicara tentang bekerja, maka kita harus bisa mengupgrade ya karakter kita, ya seperti apa, dan kemudian juga kompetensi yang kita miliki harus selalu ditingkatkan. Ada pertanggungjawaban kita untuk selalu meningkatkan hal demikian. Dan terakhir, keempat-empatnya ini harus kita integrasikan. Anda harus meyakini bahwa Anda harus bekerja, karena Allah itu bekerja. Kemudian yang kedua, kita harus percaya bahwa kita bekerja, kita harus menghargai pekerjaan Anda. Menghargai pekerjaan kita. Karena apa? Itu adalah diberikan oleh Sang Pencipta. Kalau Anda sudah memutuskan untuk mengambil suatu pekerjaan dan Anda harus tekunin, harus memberikan buah. Kenapa? Karena pada saat Anda mengerjakan, ada talenta Anda yang harus Anda memberikan pertanggungjawaban dan itu harus memberikan buah. Kepada siapa yang bertanggung jawabkan? Itu kepada Sang Pencipta. Dari mana kita bertanggung jawab? Ya tentu adalah memberikan dampak dan makna bagi orang lain. Nah, itu yang menjadi pertanggungjawaban kita. Jadi kita harus mengupgrading terus-menerus karakter kita. Karakter yang sungguh-sungguh bagaimana tadi kita bicara tentang etika berrelasi memberikan dampak baik kepada orang lain. Upgrading karakter kita. Kemudian yang kedua, upgrading apa? Kompetensi kita. Latih terus-menerus. Jadi tidak ada istilah bahwa kita ya udahlah nanti atau ini dan sebagainya. Harus terus banyak membaca, banyak belajar dan sebagainya. Banyak mengamati orang-orang dan sebagainya yang bagaimana meningkatkan kompetensi seperti misalnya sebagai seorang sales misalnya, sebagai seorang di pihak keuangan dia harus terus melatih hal-hal yang terbaru. Kayak kami sekarang orang marketing, bagaimana meningkatkan misalnya penjualan di suatu perusahaan. Oh ternyata digitalisasi marketing, ternyata harus lebih dia. Nggak ada istilah, saya kan orang baby boomer. Saya lahir tahun 60-an, 50-an, nggak bisa. Saya kan lahirnya tahun 70-an, saya generation X. Itu kan orang-orang nantilah, orang-orang milenial, generation Z atau orang alpha yang mereka harus seperti, nggak bisa. Pada saat kau dipercayakan menjadi orang sales marketing, ya Anda harus upgrade, latih. Cari, belajarlah kepada mereka yang sudah tahu. Kemudian integrasikan semuanya itu dalam kehidupan Anda. Di dalam pekerjaan
Bapak Ibu sekalian atau sahabat. Kemudian baru kita bicara tentang karir. Nah, karir kita harus melihat. Nah, ini yang sangat penting. Jadi saya mengambil salah satu buku yang dibuat oleh Landtrip, ya, Bapak Ibu sekalian atau sahabat circle bisa melihat beberapa sumber 3 ini. Jadi dikatakan demikian, pada saat kita ingin menumbuhkan karir, kita harus melihat peran kita pada saat itu. Misalnya saya sebagai seorang staff, berarti role saya, peran saya sebagai seorang subordinate staff. Berarti saya punya atasan. Jadi peran saya terhadap atasan bagaimana? Peran saya sebagai seorang followers bagaimana? Atau saya mungkin punya rekan kerja. Jadi bagaimana peran saya juga dengan coworkers, rekan kerja saya seperti apa? Nah, saya akan memberikan contoh aplikasinya. Kalau saya misalnya sebagai seorang bawahan, apa yang harus saya miliki? Oh, jelas upgrading karakter, upgrading kompetensi. Seorang bawahan dia harus melatih apa misalnya? Oh, ternyata seorang bawahan dia harus banyak melatih apa? Ya harus menurut misalnya. Kadang-kala orang kan tidak mau untuk melatih untuk menurut misalnya. Jadi dia harus apa? Punya tuh, ya harus nurut misalnya, harus disiplin. Itu adalah mungkin yang harus dia pelajari, karakter dia. Harus orang yang bertanggung jawab misalnya terhadap laporan dan sebagainya. Nah, dia harus upgrading karakternya. Nah, bagaimana dengan kompetensinya? Ya, dia harus punya apa? Kemampuan kompetensi apa yang diminta. Kalau dia di bagian keuangan berarti selalu upgrading kompetensi tentang berkaitan dengan keuangan. Kalau upgrading sales marketing ya harus upgrading tentang kompetensi tentang sales marketing. Kalau upgrading tentang misalnya dia sebagai seorang bidang customer service, ya harus melatih kompetensinya, senyum, sapa, salam, kemudian kalau bertelepon bagaimana, greetingsnya, kemudian standar bakunya seperti apa, kalau menghadapi komplain bagaimana harus dan sebagainya. Dia harus melatih kompetensinya, karakternya apa? Ya kalau memang dimarah-marahin ya memang karakternya apa? Dia lebih banyak apa menahan diri, mungkin lebih banyak karakter untuk meminta maaf dan sebagainya. Walaupun dia tahu mungkin sih yang komplain itu salah, mungkin apa tidak membaca kontrak, mungkin tidak sesuai dengan aturan yang dia lakukan. Ya tapi memang harus kita lakukan untuk mendengarkan dia, komplainan dia, dan kita harus meminta maaf walaupun mungkin kita tidak salah. Itu adalah bagian. Bagaimana kita upgrading diri kita as a staff. Bagaimana kalau kita misalnya sebagai seorang staff upgrading kepada, bagaimana kita peran kita terhadap atasan. Apa yang harus kita lakukan pada saat saya berrelasi dengan atasan. Itu ada yang mungkin Bapak Ibu sekalian sahabat circle pernah mendengar nama leading up atau manage your boss. Nah, bagaimana saya bisa memanage bos saya atau mempengaruhi atasan saya? Ya paling prinsip yang paling pertama, engkau harus memberikan bukti dulu. Engkau harus memberikan hasil bahwa orang yang apa? Yang berkualitas. Hasil performancemu seperti apa? Baru dia akan mulai apa? Melirik engkau. Bahwa dia akan mengamati, mendengarkan engkau. Jadi engkau pada saat itu harus tunjukkan dulu kemampuanmu semaksimal mungkin. Tunjukkan hasil kerjamu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Engkau harus berempati, tempatkan dirimu. Kalau atasan saya, misalnya ada masalah, dia pasti pengennya, apa sih kalau ada masalah yang pengen dia lakukan? Oh, kalau saya berarti dong saya. Berarti kalau saya sebagai atasan, saya pengen punya anak buah seperti apa? Oh, ternyata punya anak buah yang harus apa? Proaktif. Misalnya apa? Oke, ada masalah. Ya memang pasti akan ada masalah. Tapi enggak hanya masalah, tapi engkau harus berpikir fokus pada apa? Lihatlah berikan apa? Solusi alternatif, apa? Alternatif solusi beberapa. Sehingga akan memberikan gambaran di samping kau melatih pemikiran analitikalmu, berpikir kreatifmu, engkau akan dilatih juga bagaimana kau menyampaikan pendapatmu. Jadi engkau harus berempati, menempatkan posisi sebagai role-mu, sebagai seorang atasan kalau pengen punya anak buah itu seperti apa. Itu yang kedua, leading up atau manage your boss. Pertama ada tunjukkan hasil, yang kedua adalah berempati. Yang ketiga, nah ini yang sering saya katakan kalau di dunia pelatihan, saya katakan pada teman-teman, engkau harus mendukung sepenuhnya keputusan dari atasanmu. Kalau misalnya masih dalam suatu wacana diskusi, ya nggak apa-apa berdebat. Kita harus bisa memberikan pendapat. Tapi kalau sudah menjadi suatu keputusan tim atau keputusan dari atasan, yang kau harus orang yang pertama. Yang kau yang harus berani untuk melakukannya. Jangan menjadi virus negatif. Engkau harus bisa mendukung sepenuhnya.
Nah, 3 hal yang sederhana ini ada beberapa, tapi saya menekankan 3 hal ini. Inilah kemampuan role kita untuk sebagai apa? Role as a leaders, bagaimana kita sebagai seorang followers, bagaimana kita memanage daripada siapa? Atasan kita. Nah, sekarang kalau roles kita sebagai atasan, sebagai pimpinan, apa yang kita lakukan? Engkau melakukan leading down kepada buahmu. Oh, ternyata leading down itu yang paling gampang maksud saya adalah disampaikan ada kata servant leadership, tapi itu yang paling susah dilakukan. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan melayani ini apa? Ya harus berani berkorban. Harus berani apa? Melakukan apa? Ya dirinya itu menunjukkan bagaimana menjadi role model yang benar sebagai seorang pemimpin. Nah ini kan nggak gampang dilakukan. Bagaimana kalau misalnya ada masalah selalu cari apa? Ada masalah baru problem solving. Oh ternyata seorang pemimpin dia nggak hanya preventif, nggak hanya kuratif, harus ada preventif. Jadi dia jangan sebelum masalah baru dia pecahkan. Jadi jangan ada masalah bahkan dia harus punya strategi kuratif sebagai seorang pemimpin. Dia harus punya kemampuan mempengaruhi anak buahnya untuk mencapai tujuan dia sebagai seorang pemimpin, target yang dipercayakan. Nah, roles-nya sebagai seorang pemimpin, pergunakanlah kemampuan di dalam apa? Kepemimpinan melayani. Seperti itu misalnya, yang harus dilakukan. Nah, roles sebagai co-workers, nah apa yang dilakukan? Yaitu karena apa? Kepemimpinan secara horizontal, apa yang dilakukan? Ya sama, kita bagaimana koordinasi, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berelasi. Kalau suatu saat kita membutuhkan data, bagaimana kita merespon, dan sebagainya. Itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah inilah atau Bapak Ibu sekalian, inilah kita bicara tentang etika berelasi, kemudian kita membangun karir. Nah, kalau cara keseluruhan dengan benar, maka akan membangun etika kita di dalam berelasi. Mau dimanapun tempat yang kita dipercayakan dan sebagainya. Nah, kalau demikian, apa yang menjadi, kemudian kita akan bicara tentang apa itu sebenarnya jadinya interpersonal skill. Nah, bagaimana interpersonal keterampilan berelasi itu sangat penting. Karena di dalam konteks organisasi tentang bagaimana keterampilan interpersonal dapat ditunjukkan oleh apa? Banyaknya interaksi antar siapa? Antar pribadi yang terjadi. Jadi kita harus melihat mengapa sudut pandang relasi atau hubungan efektif di dalam interpersonal itu sangat penting. Bisa di dalam organisasi kita lakukan, jadi dalam tim, atau antar unit, misalnya across the team, atau within and between department, jadi antar departemen, atau juga bisa juga dalam divisi yang berbeda dan sebagainya. Nah, bagaimana relasi ini? Kalau di service namanya disebut dengan internal customer care. Bagaimana kepedulian setiap unit, departemen untuk saling menghargai satu dengan lain. Jadi internal customer care itu adalah melihat bahwa saya sebagai departemen A akan mensupport departemen B dan departemen B merasa yakin bahwa pekerjaan departemen A itu akan mendukung pekerjaan mereka. Bahkan makanya mereka harus zero defect. Sehingga pekerjaan mereka yang mereka hasilkan itu harus kesalahannya kok nol. Itulah bicara tentang apa? Dipandang dari sudut relasi itu. Efektif di dalam suatu organisasi ya seperti demikian. Kalau aplikasinya. Nah, bagaimana juga relasi kita di dalam suatu organisasi dengan siapa supplier? Ya mungkin karena supplier itu adalah seolah-olah di bawah kita, ya karena mereka yang butuh, ya kita harus juga memandang seperti apa. Sering sekali saya di dunia training, mereka menganggap saya, perusahaan kami adalah banyakkan orang-orang di dunia training, konsultan dianggap ya seperti memang supplier, tapi ya kadang-kadang dianggap rendah dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kalau kita sering ketemu tiba-tiba udah janjian, tiba-tiba mau meeting 1 jam, tiba-tiba nggak jadi untuk sering. Apalagi kalau misalnya ada mau pelatih ya besoknya nggak jadi, itu bisa terjadi. Ya itu tadi, bagaimana sudut pandang relasi dipandang oleh mereka seperti apa. Kemudian competitors, nah ini banyak. Apalagi saya kalau di dunia sales marketing, wah zaman dulu itu kalau ada komputer kamu harus kompetitor, harusnya kamu jelek-jelekin dia produk ini dan sebagainya. Wah gini dan sebagainya. Udah nggak zamannya sekarang. Ternyata enggak, di dalam membangun kita memandang kompetitor itu harus berkolaborasi, harus melihat apa keunggulannya dan harus bisa melihat apa. Ya kalau misalnya nggak ada ya kita juga bukan berarti karena kita lebih kita juga menjelekkan dia, tidak. Di dalam kami di dunia sales marketing itu jelas yang kita tampilkan keunggulan produk kita, nggak tanpa harus menyatakan produksi B itu adalah jelek. Produknya kami yang A itu adalah lebih bagus. Nggak harus seperti itu. Dengan menjelek-jelekan produk B.
Dan seperti itu yang sering terjadi. Nah, itu membangun relasi. Kenapa? Kalau ini terus kita lakukan, maka di dalam setiap relasi kita dengan orang lain itu berbeda. Jadi kalau dengan kompetitor saya akan ngomong ini, dengan ini enggak. Engkau sebenarnya memodifikasi melakukan suatu perbuatan yang engkau tidak paham sebenarnya berelasi itu seperti apa. Jadi kalau dengan atasan saya harus memperlakukan demikian. Nanti kalau dengan bawah gini, enggak, bukan seperti itu. Jadi boleh memaki-maki bawahan dan sebagainya. Enggak. Jadi berelasi dimanapun, peranmu seperti apapun, levelmu seperti apapun, tanggung jawabmu seperti apapun, ya engkau harus memainkan dengan apa tadi? Prinsipnya adalah kedua belah pihak harus saling membangun dan menumbuhkan. Kalau bisa berkolaborasi. Kata collaboration adalah kata co itu kerjasama, labor itu bekerja. Jadi yang kerjasama apa? Keunggulan-keunggulan itu yang kita munculkan. Itu memungkinkan untuk kita apa? Bisa lakukan. Itu namanya interpersonal. Kenapa? Karena prinsip interpersonal sahabat circle itu sangat sederhana. Saya bikin dalam 4 hal, dikatakan oleh Wessinger Henry, dikatakan apa? Setiap orang individual differences. Jadi penanganan setiap individu berbeda. Contoh, saya dengan istri, pasti akan kalau orang ketemu dengan saya dengan istri, dua pribadi yang berbeda. Jadi individual difference-nya pasti akan berbeda. Keunikan masing-masing. Saya orangnya gampang bicara, spontaneous, yang kadang kala terlalu ekspresif dan sebagainya, mungkin menyakitkan bagi orang lain. Padahal saya nggak memikirkan, tapi orang yang itu mungkin sudah tersakiti. Nah, individual differences. Jadi sangat berbeda untuk penanganan setiap orang itu berbeda. Keunikannya punya berbeda. Kemudian treatmentnya juga berbeda. Ada pernah kasus ada anak muda waktu saya menjadi youth pastor, ya ini sangat ceritanya menarik. Dia menceritakan bahwa dia baru putus dari pacarnya. Apa yang terjadi saya katakan ya karena saya mungkin ini ya menganggap udahlah wanita kan lebih banyak daripada pria gitu bilang. Kamu kan orangnya cukup ini cukup baik, kamu juga orang pintar dan sebagainya. Ngapain kamu pikirin kayak gitu? Waduh, salah treatment. Saya menganggap apa? Kalau dengan orang yang A yang biasa ini saya ngomong seperti itu, dia oh iya betul ya Pak Kak ya memang harus kayak gini gitu. Ternyata dengan orang ini dia katakan kayaknya kakak nggak ngerti deh apa yang saya sampaikan. Ternyata orangnya ini dia baru pertama kali baru pertama kali pacaran dan baru dia merasa tertarik dan ternyata orang ini mengecewakan dan sebagainya. Nah itu different treatment. Saya menyamakan sama saja seperti itu kan dengan pengalaman dengan anak muda yang lain seperti itu. Itu different statement. Kemudian starting from me. Jadi jangan menuntut. Maka Stephen Covey mengatakan bukan kita menuntut orang lain, tapi apalah untuk dipahami. Tapi adalah kita memahami dulu. Baru minta untuk dipahami. Jadi startingnya from me. Jadi kalau setiap kita pribadi membangun relasi interpersonal skill ini dengan memulai dari diri saya, ingat tadi dimulai dari pagi hari bagaimana relasi yang benar kepada Sang Pencipta. Dan engkau akan mulai starting from me, itu akan berbeda. Engkau akan menginfluence, engkau akan mempengaruhi. Seperti kemarin ada film yang kita tonton di webinar serial pertama, ternyata senyum itu sangat menular. Jadi tidak hanya virus COVID saja yang menular, ternyata kemudian seorang pimpinan atau sebagai kepala keluarga di dalam keluarga, maka engkau kalau memulai dengan sesuatu yang baik di pagi hari, starting from me, maka itu kedepannya itu akan apa? Ada masalah apapun apa? Karena sudah dimulai dengan hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita berelasi, kita harus paham Bapak Ibu sekalian. Saya yakin juga Bapak Ibu sekalian sahabat circle, saat ini pasti akan menilai saya. Dan saya juga menilai Bapak Ibu. Jadi kita hidup itu ketemu ataupun sudah lama, pasti kita akan tetap menilai dan ada faktor resiko untuk menilai dan dinilai. Itu yang harusnya kita pahami. Jadi jangan baperan. Jadi kita harus tahu, oh iya pasti dia akan menilai saya akan dinilai dan sebagainya. Kalau ada kata-kata yang ini ya udahlah mungkin salah saya dinilai karena dari sudut pandang. Ya kalau memang kita salah ya akuilah bahwa kita salah. Jadi jangan kita merasa bahwa kita paling benar. Ingat bahwa di dalam kita berrelasi ada resiko. Kita untuk dinilai dan menilai. Itu wajar, hukum sebab akibat. Engkau menilai pasti akan dinilai, nggak akan mungkin. Seperti yang tadi saya katakan saat ini pun Bapak Ibu sekalian, sahabat circle, pasti akan menilai saya. Menilai saya di dalam penyampaian materi seperti apa, bagaimana membangun building rapport saya kepada teman-teman sekalian dan sebagainya. Nah ini adalah bicara tentang interpersonal skill tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian atau sahabat circle mungkin pernah melakukan permainan outbound ini. Namanya trust fall ya.
Bisa di dalam bentuk seperti ini ya, kalau dilihat dari gambar, jadi di dalam suatu ketinggian tertentu, kemudian teman-temannya membuat berpegangan tangan, jadi nanti temannya itu akan menjatuhkan dirinya. Nah, kalau kita yang berpegangan tangan itu bilang, udahlah jatuhin aja, pasti kita tangkap. Ya karena apa? Kita nggak menempatkan posisi sebagai orang yang akan menjatuhkan. Gila. Saya kalau menjatuhkan ke belakang, nanti teman-teman saya jangan-jangan iseng mereka lepasin tangan, waduh bahaya gitu ya. Walaupun mungkin jaraknya 1 meter lah. Atau mungkin nggak ada permainan trustfall yang berduaan. Ya kamu ini ya, tahan di belakang ya, jatuhkan dirimu, nanti teman-teman dia nahan seperti itu. Nah itu juga sama, ada kekhawatiran trustfall-nya. Ada pada saat saya menjatuhkan diri, kira-kira bagaimana? Apakah saya pribadi, saya percaya nggak dengan teman saya yang di belakang bahwa dia akan menahan diri saya, bahwa mereka akan menjaga saya supaya saya tidak jatuh dan sebagainya. Mengapa? Pertanyaan bagi kita kalau permainan ini, mengapa kita sulit menjadi orang yang percaya kepada orang lain? Kalaupun apa akibatnya kalau kepercayaan yang kita berikan ternyata disia-siakan, disalahgunakan. Waktu kami bermain trustfall seperti ini, ada beberapa temannya yang iseng gitu ya. Ya bukan temannya sesama pemain, tapi si fasilitatornya ya. Ya udah ini kasih contoh gitu ya. Ya oke, yang pertama bagus, ya ditangkap. Yang kedua dilepasin sama temannya. Wah, dia udah pasti tahu ya. Untung dia bisa nahan pakai tangannya gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu-gitu kan membuat kita, gue udah percaya nih, gue lepas menjatuhkan diri, ternyata teman gue sebenarnya. Nah, bagaimana perasaan kita pada saat kepercayaan itu kita berikan disia-siakan oleh orang yang kita percaya? Rasanya bagaimana? Ingat tadi di awal, semakin dekat, semakin dalam relasi kita, kalau orang itu menyakitkan kita, atau kepercayaan kita itu semakin disia-siakan, maka akan semakin sakit yang kita rasakan. Nah, ini adalah bisa menjadi suatu reaksi permainan trustfall ini seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam buku Stephen Covey dikatakan bahwa kepribadian dan karakter itu adalah yang harus kita perhatikan. Nah, umumnya iceberg phenomenon dikatakan demikian. Kepribadian itu adalah misalnya contoh citra sukses melalui orang melihat, oh kalau orang sukses itu dari cara dia berpakaian misalnya kan, rapi, jamnya dan sebagainya, sepatunya, jenis bajunya. Nah, itu menurut orang, itu dari kepribadian citra sukses. Kemudian teknik-teknik nih, kalau orang pembicara hebat tuh ya, yakin mantap dia bicara. Kemarin saya sudah singgung juga ya. Saya singgung kemarin saya berbicara tentang apa, ternyata teorinya diprotes oleh teman saya. Ya kan, rekan saya, kamu tuh meyakinkan gini, tapi teori motivasimu salah gitu ya. Nah, seolah-olah saya memanipulasi, ya karena persiapan yang kurang sehingga memanipulasi dari siapa? Para audiens saya misalnya. Bisa kita gitu teknik manipulasi diri dan orang lain. Nah, biasa banyak dilakukan oleh teman-teman sales gitu memanipulasi. Wah, ini Bu dengan mencoba produk kami gini. Nah, itu kadang-kala yang kurang baik dan sebagainya. Atau pura-pura bersikap positif ya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan pura-pura bersikap positif tapi dalam hati pikirannya udahlah kamu mau ngomong apa dan sebagainya gitu kan. Itu sering terjadi. Kemudian teknik berbicara tersenyum dan lain. Itu adalah bicara dari hanya faktor luarnya saja, itu yang disebut dengan kepribadian. Tapi kalau karakter itu adalah berdasarkan nilai-nilaimu, prinsipmu, integritasmu, kejujuranmu, dan konsisten ini tidak mudah berubah, dan terakhir punya trust yang tulus. Jadi bedanya kepribadian dan karakter itu sangat jelas sekali. Kepribadian itu bisa dilakukan manipulatif yang bisa terjadi. Karena bukan manipulatif saja, bisa bicara tentang memodifikasi dirinya. Tapi kalau karakter, itu adalah yang ada di dalam diri kita. Ada value-nya, ada integritas kita, ada prinsip yang kita anut, ada konsistensi yang kita lakukan, dan kemudian ada rasa percaya yang tulus yang kita lakukan. Nah, untuk itu, kalau kita bicara mengenai keyakinan, sikap, dan perilaku. Nah, urutannya bagaimana? Jadi keyakinan itu, kalau lihat dari irisan irisan bawang, jadi inti itu adalah bicara tentang keyakinan. Nah, keyakinan ini itulah yang muncul di dalam diri kita sejak dari kecil apa yang sudah kita bangun. Jadi kalau memang menyatakan jujur dan integritas itu diajarkan sejak kecil, maka dia harus punya keyakinan jujur dan integritas sepanjang kehidupannya. Jadi sejak kecil sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai dia bekerja dan sebagai orang tua dan sebagainya, maka dia harus meyakini kejujuran dan integritas itu adalah yang harus dia pegang dalam hidupnya. Nah, itu menjadi keyakinan. Nah, bagian yang kedua, irisan yang lebih keluar lagi, itu adalah bicara sikap.
Jadi kalau keyakinannya sudah teguh bahwa jujur dan integritas itu sangat penting, maka sikapnya, mentalitas dalam dia berpikir bahwa jujur memang harus dilakukan. Integritas memang harus dilakukan. Jadi sudah ada muncul di dalam pemikiran melakukan kecurangan, mulai remaja, dewasa, tidak mencuri, bahkan mungkin setelah bekerja tidak melakukan double accounting misalnya seperti itu. Kenapa? Perilakunya adalah perilaku yang jujur dan berintegritas. Jadi makanya sejak kecil keyakinan apa yang dimunculkan di dalam diri kita, yang diajarkan di dalam diri kita masing-masing itu akan berpengaruh. Berpengaruh kepada apa? Sikap kita. Berpengaruh kepada apa? Perilaku kita. Nah, bisa nggak dari perilaku menjadi keyakinan? Ya bisa. Kalau perilaku yang baik terus kita lakukan, itu memunculkan apa? Jadi kebiasaan yang terus-menerus akan membangun apa? Watak. Watak itu akan membentuk apa? Ya keyakinan kita. Prinsip-prinsip apa yang kita anut. Jadi kalau hal-hal yang baik yang selama ini salah kita tahu, apa yang kita lakukan? Lakukanlah yang terus-menerus perilaku kita sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu akan membangun suatu watak kita dan watak itu memberikan apa? Value, nilai, keyakinan bagi diri kita. Nah, inilah bicara tentang bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Tadi bicara tentang efek pada saat kita berrelasi dengan orang lain. Jadi jangan salah, Bapak Ibu sekalian, sahabat circle, ada orang yang misalnya contoh kecanduan narkotika misalnya. Apa yang dia lakukan? Dia menganggap apa ya? Ini mulai dari perilaku dia bergaul dengan orang-orang, ya mulai dia merokok dengan orang yang merokok misalnya, ya kan? Mulai dari merokok terus kemudian mencari lagi orang-orang yang mulai naik lagi levelnya. Panggil apa? Sikapnya menganggap wah ya rokok udah biasa. Ini saya ambil contoh. Rokok udah biasa. Ya kemudian apa? Obat-obatan lah udah biasa, ya kan? Akhirnya apa? Sikapnya demikian, itu hal yang biasa. Bahkan akhirnya menjadi keyakinan kalau saya nggak ngerokok, saya nggak minum obat-obatan, nggak saya melakukan melakukan suatu minum narkotika misalnya seperti itu berarti nggak lifestyle saya. Saya berarti nggak bisa nggak menjadi lifestyle dalam diri saya. Apa? Karena meyakini bahwa itu menjadi apa? Keyakinan dia, lifestyle-nya dia. Nah, itu bisa berlangsung karena tadi mulai dari luar ke dalam, karena tadi membentuk suatu kebiasaan. Tapi kalau dia dari sejak kecil tahu bahwa itu hal ini, maka dia punya keyakinan itu akan menolak apa yang perilaku-perilaku seperti ini. Karena apa? Keyakinan yang sudah ditumbuhkan sejak kecil, yang diajarkan, itu dia akan pegang. Nah, batas sampai umur berapa? Sven Erikson, dia mengatakan di dalam teologi perkembangan orang, dikatakan sampai umur 18 tahun lah, orang itu dibangun. Bagaimana keyakinan mereka, misal dalam teori perkembangan manusia, manusia tersebut. Nah, ini dikatakan demikian. Jadi kalau dari sejak kecil pengajarannya bagaimana, maka memunculkan keyakinan itu sampai ini, sehingga dia akan interpersonal relationships ini, apa yang dilakukan adalah pengaruh sosial budaya. Itu akan berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingat, salah satu adalah pada saat kemarin saya ceritakan tentang etika wicara. Kenapa kami orang Batak biasanya suara-suaranya lebih lantang dan sebagainya? Kenapa sosial kultural kami memang mendidik seperti itu, membiasakan tinggalnya juga jaraknya di kampung sana jauh-jauh dan sebagainya. Jadi kita biasalah sosial kultural membentuk demikian. Nah, kenapa misalnya contoh misalnya kalau kami orang Batak yang Tulen, yang Batak sana biasanya kalau anak laki itu selalu kesannya tinggi sekali, dia harus memimpin, harus ini dan sebagainya, menjadi contoh tanggung jawab anak itu dan bagian itu adalah bagian dari apa? Social culture. Kemudian situasional juga pengaruh tadi, lingkungan maksud saya. Pengaruh dari apa? Situasi kita. Kalau budaya perusahaan itu misalnya contoh value-nya adalah bicara tentang excellent service, maka situasional yang terbentuk dia nggak mungkin dia akan bisa memainkan dengan wah kalau saya di perusahaan seperti ini nanti di kehidupan enggak. Kenapa? Situasional itu menuntut dia untuk melakukan kalau excellent service itu seperti apa? Itu pengaruh. Dari segi yang tadi baiknya. Kemudian secara personal, tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi keyakinan, sikap, dan perilaku yang sudah dibangun seperti apa. Nah, ketiga irisan inilah, kalau tidak ada suatu ketemu titik temu, dia masalah. Nah,
bagaimana terhadap diri masing-masing itulah di dalam interpersonal relationship inilah dia harus punya self, kemudian one on one dan group members. Nah, bagaimana ini terjadi di dalam membangun relasi? Nah, inilah kemampuan dia untuk mengintegrasikan secara keseluruhan hal tersebut. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian, Sabar Circle. Tidak gampang di dalam membangun. Jadi jangan berpikir interpersonal ya hanya cuma ngobrol, cuma ketemu. Itu sangat banyak hal yang proses learningnya di dalam diri kita masing-masing. Kita punya keyakinan seperti apa, kita secara personal, kemudian situasi budaya itu seperti apa, kemudian situasional yang terjadi seperti apa. Nah, ini yang harus kita melihat secara helikopter view-nya, secara bijak melihat situasi yang bagaimana pada saat saya mengembangkan interpersonal seperti itu. Oke, dan kita saksikan. Jadi ini adalah salah satu bentuk bisnis, etika bisnis secara berrelasi yang benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang di LinkedIn yang sudah pernah menonton film ini, pernah saya tuliskan juga. Nah, ini adalah salah satu etika berrelasi, berrelasi dalam bekerja yang sangat baik sekali yang dilakukan di negara Turki. Mari kita saksikan film ini, semoga memberikan, oh itu yang tadi ya, bicara sosial kulturalnya seperti apa, situasionalnya seperti apa, kemudian personalnya seperti apa. Nah, ini yang harus pintar kita secara hikmat, helikopter view kita membangun etika kita di dalam bekerja, berelasi itu seperti apa. Mari kita saksikan film berikut. Desa di Turki ini dalam berbisnis itu seperti demikian. Jadi kalau ada yang mereka kelebihan, ya mereka dengan bermurah hati si pembeli ini untuk menaruh di dalam keranjang itu. Keranjang yang tadi bagaimana untuk dibutuhkan. Bagi mereka yang membutuhkan juga mengambilnya seperlunya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi dilakukan etika ini di dalam mereka bekerja dan berelasi itu sudah sangat tumbuh. Jadi sosial culture yang membentuk demikian, kemudian situasionalnya juga tercipta demikian. Mereka punya sosial culture-nya, misalnya agama bagaimana mendidik mereka dan sebagainya, dan secara personal juga mereka sudah dididik seperti itu. Jadi situasional juga membentuk demikian sehingga mereka dengan bijak melihat, oh iya, berbisnis itu atau bekerja itu seperti apa, memberi itu, berrelasi dengan orang lain itu seperti apa. Nah, ini yang dibangun. Jadi mereka melihat hikmat, dan saya yakin sekali pada saat mereka orang-orang yang seperti ini ya, mereka pasti dari awal, dari pagi mereka melakukan kegiatan, mereka sudah punya relasi yang baik lah kepada Sang Pencipta. Karena kita meyakini kalau relasi yang baik Sang Pencipta, maka apapun yang dilakukan pasti akan apa? Yang dilakukan adalah sesuai apa yang Sang Pencipta itu ingin kita lakukan. Karena apa? Untuk kemuliaan namanya dia juga, untuk kemuliaan nama Sang Pencipta itu. Nah, baru kita masuk. Kenapa saya, kalau who am I? Jadi kenapa kok kadangkala saya kalau bicara dengan si A, dengan Pak Guru saya gampang dan sebagainya. Tapi dengan si ini kok agak susah. Atau kadangkala saya bicara dengan Pak Guru kok kesannya lebih banyak mendikte, lebih banyak mengatur dan sebagainya. Nah, kita harus memahami siapa diri kita. Nah, masa depan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa? Kelemahan di dalam diri kita saat ini. Itu ada, kalau saya lihat Bapak Ibu sekarang, kita lihat kondisi kita ada saat ini. Nah, kondisi kita saat ini berarti ada pada masa lalu kita punya kegagalan dan ada juga keberhasilan yang kita capai. Inilah yang melihat kondisi, yang membangun kondisi kita pada saat ini. Makanya pada saat kita mengalami suatu kegagalan, mungkin kegagalan yang pernah kita lakukan, kalau tidak kita sembuhkan atau kita tidak pernah berhasil untuk mengalahkannya, maka itu akan menjadi melekat dalam diri kita. Tapi kalau itu sudah pernah kita coba atasi dan sebagainya kita berhasil, maka itu akan menjadi suatu keberhasilan. Atau juga ada keberhasilan yang membuat saya berhasil mencapai sesuatu misalnya. Nah, di kegagalan dan ada keberhasilan. Nah, ini semua itu akan menjadi apa? Ada menjadi bagian kelemahan dalam diri saya, juga ada bagian yang menjadi kekuatan dalam diri saya. Jadi kita itu, nggak semua orang itu berarti hanya punya plusnya saja, hanya punya kekuatan saja tanpa ada kelemahan. Maka setiap kita yang hadir di sini, kita meyakini bahwa di dalam diri kita itu ada kekuatan kita, ada yang menjadi kelebihan kita, tapi ada juga bagian yang menjadi kelemahan kita. Kenapa? Dibentuk dari pada saat kita dari sejak kecil pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, kemudian ini yang akan kita pakailah dengan segala kondisi saat ini dengan kelebihan dan kekuatan itulah untuk menghadapi di masa yang akan depan. Apa yang mau kita capai? Sekarang kita mau melihat, kita lebih mau menumbuhkan yang mana? Kelemahan kita kah atau kekuatan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Terutama sekarang ini, kondisi saat ini. Kita mau melihat seperti apa? Makanya kalau di LinkedIn, kalau saya baca, ada yang melihat perspektif itu apa? Dia selalu mau menyalahkan orang lain. Blame others. Atau blame situasi COVID misalnya seperti ini. Atau blame siapa dan sebagainya. Dia melakukan
melakukan demikian atau playing victim misalnya. Ada yang mengatakan demikian. Nah, itu kenapa? Dia belajar dari pengalaman-pengalaman, dari kegagalan, dan dia, orang ini belum berhasil. Saya katakan tidak berhasil ya. Saya lebih mempersonifikasinya adalah belum, eufemismenya ya, dalam kata belum dia berhasil. Sehingga muncullah hal-hal demikian. Nah, apa yang dia lakukan? Dia harus bisa mengatasi. Kalau misalnya dia belum bisa, harus apa ya? Itulah fungsinya konselor. Di dalam setiap tulisan saya dikatakan, itulah fungsi kita sebagai pemimpin. Kalau punya peran konseling, kita harus melakukan, memunculkan pada mereka bahwa mereka punya masalah, bahwa mereka ada masalah ini yang mereka harus bisa sadar akan masalah, sehingga mereka harus digerakkan untuk bisa mengatasi. Jadi bukan konselornya yang mengasih solusi, tapi adalah mereka yang harus bisa tumbuh sadar, dan mereka yang harus mencari solusi apa yang tepat di dalam masalah tersebut. Nah, inilah yang harus mereka latih, sehingga pada saat menghadapi masa depan, situasi sulit seperti ini yang kita tidak tahu kapan yang akan mungkin situasi seperti ini. Nah, itu yang harus kita bangun. Kalau selama hidup kita berhasil dalam setiap mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kegagalan kita, maka ke depan pun kita akan melihat, wah, ini hanyalah salah satu, maka ada istilahnya salah satu bentuk ujian lagi bagi saya untuk ini. Nah, jelas sekali bahwa di dalam etika relasi kita dengan Sang Pencipta, kita juga meyakini bahwa setiap pencobaan atau ujian itu akan menaikkan level kita. Toh kita juga tidak akan pernah dicobai melebihi dari kemampuan kita. Jadi kita harus meyakini, karena ingat, keyakinan sejak kecil diajarkan demikian, maka dia akan punya keyakinan, sikapnya pun demikian. Lah, saya meyakini ini adalah ujian bagi saya, dan saya harus naik level, dan saya biasanya berhasil untuk melakukan ini. Nah, itulah menjadi kemampuan kita, meningkatkan strength kita. Who am I kita menjadi jelas, siapa diri saya. Nah, inilah yang membawa kita pada saat berrelasi, bekerja dan berkarir itu menjadi tidak ada masalah. Sehingga kalau misalnya saya ketemu dengan orang yang punya masalah dengan berrelasi dengan orang ini, orang yang sangat ini dan sebagainya, dia akan tahu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana cara memanage supaya dia bisa mengatasi hal demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu yang sangat menarik yang disampaikan oleh Johari Windo. Jadi dia katakan demikian, ada bagian diri saya yang saya tahu, tapi juga saya tidak tahu. Ya, sama-sama ya, pasti ada bagian yang saya tahu tentang diri saya, tapi saya juga tidak tahu. Di luar dari kemampuan saya memahami dan sebagainya. Tapi ada orang lain yang tahu, tapi juga ada orang lain yang tidak tahu. Jadi dia memandang saya juga ada orang lain tahu, tapi ada juga orang lain yang tidak tahu tentang diri saya. Nah, kalau orang lain saya tahu, orang lain tahu, ini adalah daerah bebas. Jadi orang lain tahu, saya juga tahu. Ya, misalnya contoh, saya sesimpelnya lah saya katakan, pasti teman-teman tahu dong saya pria. Ya, saya tahu saya pria. Orang lain juga pasti tahu. Ya, pria dari mana? Ya, secara fisik dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu daerah apa? Daerah bebas. Ada juga orang lain tahu, tapi saya juga tidak tahu. Jadi orang lain tahu, tapi saya tidak tahu. Ya, nah itu adalah daerah buta. Nah, orang lain yang tahu, misalnya apa? Ya, misalnya paling simpel lah. Nah, misalnya contoh, saya dengan istri saya gitu kan, kalau tidur, saya kan kadang-kala suka ngorok, misalnya seperti mendengkur. Tapi kan saya bilang, enggak, saya enggak mendengkur kok gitu kan. Saya tidak tahu, tapi istri saya yang tahu gitu kan. Contohnya seperti itu. Itu daerah buta gitu kan. Nah, dia bilang, kamu enggak percaya, nanti saya rekam deh misalnya gitu. Oh, enggak saya percaya gitu kan. Jadi itulah gambaran orang lain tahu, saya tidak tahu. Tapi ada juga orang lain tidak tahu, saya tahu. Jadi saya tahu, orang lain tidak tahu. Jadi ada daerah rahasia pribadi. Misalnya contoh apa? Saya punya utang kan teman-teman nggak tahu kan? Saya punya utang ke siapa misalnya? Ya kan nggak semua, maksudnya nggak semua orang lain tahu. Tapi saya misalnya. Atau misalnya contoh misalnya saya persiapannya seberapa persen? Saya tahu. Tapi apakah teman-teman tahu? Nah, itu kan daerah rahasia pribadi. Ya, misalnya contoh seperti itu. Tapi ada orang lain tidak tahu dan saya juga tidak tahu. Ini adalah daerah gelap kata Johari Windo. Apa misalnya? Ya, siapa yang tahu COVID-19 ini dampaknya seperti atau mulai seperti apa? Siapa yang tahu? Atau kapan kita akan dipanggil menghadap kepada Sang Khalik? Kita juga tidak tahu. Nah, ini adalah saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Ini bicara tentang Johari Windo. Nah, ini bisa kita pakai pada saat kita berrelasi. Ada bagian dari diri saya tahu. Ya kan, saya tahu bahwa saya ini, tapi juga orang lain yang melihat diri saya bahwa dia tidak tahu nih. Nah, makanya fungsinya apa? Kasih tahu, beritahu. Tapi ingat kembali prinsipnya adalah membangun. Kemarin waktu etika bicara dikatakan kritiklah dengan kasih.
Jangan udah menjadi cari celah dan sebagainya. Nah inilah bagian. Dan kita juga harus menyadari bahwa ada bagian kita tidak tahu, ada juga orang itu tidak tahu, itu yang ngotot misalnya. Misalnya ngotot sama-sama ngotot, toh ditanya kalian memang tahu dan sebagainya. Enggak. Nah sering kita bertengkar. Hal yang sebenarnya enggak dikuasai oleh kedua belah pihak, tapi akhirnya apa? Ribut. Nggak bidang kompetensinya, nggak bidang ilmunya, ribut, sok tahu gitu kan. Akhirnya apa? Ribut lah seperti itu. Nah ada yang saya tidak tahu juga orang lain tidak tahu. Nah inilah bagaimana Johari Window mengatakan pada saat kita berrelasi dengan orang lain itu seperti apa. Nah ada bagian lagi yang ketiga, itu yang dikatakan menggunakan personality plus atau tipologi. Ada yang pakai DISC, ada yang pakai personality plus, ada yang pakai MBTI, semakin banyak komplit pertanyaannya. Kalau MBTI kan ada 16 tipe. Nah, ada pakai MMI, nah itu lebih ini lagi gitu ya. Nah, kalau ini saya sederhana aja personality plus. Nah, ini dikembangkan oleh pertama kali oleh yang dilakukan oleh Galenus nih ya. Nah, dia Hippocrates 460-370 sebelum Masehi, kemudian Galenus. Nah, waktu itu dia melihat dari organ dalam tubuh manusia. Jadi ada empedu kuning, ada darah, ada lendir, dan empedu hitam. Makanya mereka katakan kenapa lihat dari empedu kuning itu ternyata bersifat kering. Darah itu bersifat panas, lendir itu dingin, dan empedu hitam itu basah. Nah dari sinilah si Hippocrates sama Galenus dia mengembangkan. Nah dari pengembangan ini akhirnya muncullah ya kan kemudian oleh si filsuf Empedokles tadi ya 490 sebelum Masehi dikatakan kering, panas, dingin, basah. Itu menjadi seperti tipologi di dalam diri manusia. Nah akhirnya muncullah kata oleh Personality Plus tahun 1940 oleh Florence Littler, maka muncul kata kolerik itu adalah empedu kuning, kering. Sanguinis itu darah panas, misalnya flegmatik, lendir, dingin. Melankolik, empedu hitam, basah. Atau ada bahasa sehari-hari, misalnya kolerik itu kuasa, sanguinis itu gaul, flegmatik harmoni, melankolik pemikir. Kalau DISC, kolerik itu adalah dominan, sanguinis itu ada influence, flegmatik itu adalah steadiness, kemudian melankolik itu adalah compliance. Nah, seperti itu. Jadi, apa sih perannya ini? Nah, ternyata karena ini adalah bagian dari tubuh, berarti keempatnya itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Nah, tapi dalam situasi kritis lah, mana yang muncul, yang kita sering munculkan pada situasi kritis. Itulah menjadi hal yang dominan di dalam diri kita. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kita mengatakan, kamu tuh senang ngatur ya, kamu tuh senang memimpin, kamu senang ini. Nah, yang tadi Johari Window, ya mungkin ada yang kita bagian tahu, tapi mungkin juga kita tidak tahu, misalnya kita kaitan, oh iya ya, oh iya benar juga. Nah, seperti itu. Nah, ternyata dari itu kita mengetahui, oh ini adalah yang paling dominan saya muncul adalah ternyata saya orang apa? Koleris misalnya. Ya, gambarannya apa? Senang memimpin, mengarahkan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi ada bagian juga dari tipologi saya itu muncul apa? Ya, orang yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, misalnya apa? Oh, ternyata orang yang sanguinis, bisa menghidupkan suasana, ekspresif dan sebagainya. Oh, ternyata adalah disebut dengan darah kemudian oleh si Empedokles dikatakan orang yang panas. Nah, orang ekspresif dan sebagainya. Nah, dari sinilah baru kita lihat ternyata keempat ini ada, tapi yang mana yang dominan pada situasi krisis yang muncul di dalam diri kita. Sehingga kita harus paham, oh jadi kalau saya bicara dengan orang yang seperti ini, bagaimana menghadapi situasinya? Bagaimana saya menyamakan frekuensinya supaya saya nggak masuk kepada orang tersebut. Jadi ingat prinsip kemarin oleh Stephen Covey katakan bukan kita untuk minta dipahami, tapi bagaimana kita memahami orang tersebut. Nah, itu yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita pada saat kita berelasi dengan orang lain. Nah, untuk itulah apa yang baru dari personality ini, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, ternyata di dalam kita mengembangkan personality ini ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Satu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang sanguinis itu seperti apa ya? Ternyata orangnya hangat, ada positifnya ya. Orangnya berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, banyak ide, banyak bicara. Kalau nggak ada lo, nggak rame misalnya. Itu orang sanguinis, fun way. Tapi ada juga yang menjadi kekurangannya. Ingat tadi ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Apa? Tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah, dan sebagainya. Nah, kalau orang koleris bagaimana? Lihat, mereka orang koleris ini terlihat dari mana? Orientasi pada dirinya dan biasa kepada pekerjaan. Beda dengan orang sanguinis, orientasinya adalah pada diri, tapi pada orang lain, tapi apa?
tugas, tapi orangnya apa? Spontan. Nah, jadi kalau orang koleris bagaimana? Oh, ternyata positifnya adalah kelebihannya orangnya berkemauan keras. Wah, makanya suka memimpin, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas. Kemudian apa kekurangannya? Dia dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, kejam, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian yang ada plus minusnya. Nah, bagaimana dengan orang yang melankoli, orang flegmatis misalnya? Nah, orang pragmatis ini adalah easy way. Orangnya tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, humoris, dapat diandalkan, kemudian cepat khawatir, penakut, suka menunda, tidak punya motivasi, dan sebagainya. Itu kekurangannya. Nah, bagaimana dengan orang melankolis? Oh, ini orangnya berbakat, analisis, perfeksionis, tekun, disiplin, rela berkorban. Nah, kekurangannya apa? Pemurung, pemalas, dan sebagainya. Nah, kalau demikian, bagaimana? Nah, kita harus belajar melihat, oh ternyata tipologi ini adalah bagaimana kita untuk menyesuaikan dengan pada saat kita berrelasi dengan orang lain. Jadi kalau saya ketemu dengan orang koleris yang senang ngatur, kemudian orang yang senang terburu-buru, kesannya sibuk dan sebagainya, waktu bagi dia adalah sangat penting. Lah berarti saya harus apa ketemu dengan orang ini? Ya saya harus mengapresiasi, memberikan pujian. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu cara berelasi dengan orang ini. Nah, kalau saya ketemu dengan orang sanguinis, orangnya senang humor, senang ada hal-hal yang baru, orangnya ekspresif, suka menyampaikan ide, nah dan sebagainya. Ada dia membuat suasana menjadi ramai dan sebagainya. Oh senang, apa yang kita lakukan? Oh bicaralah tentang hal-hal apa yang contoh misalnya hal-hal yang berkaitan dengan membuat dia menjadi gembira, misalnya hobinya lah apa dan sebagainya. Itu contoh. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang yang orang-orang flegmatis? Orang yang apa? Orang flegmatis ini mungkin orang yang kalem ya, yang senang zona nyaman, tidak kesan terburu-buru dan sebagainya. Apa yang dilakukan adalah ya kalau dengan orang ini kita nggak boleh mempush orang ini, tapi harus bicara secara melihat bagaimana mereka secara zona nyaman itu seperti apa dalam bekerja, berbicara, cinta keluarga dan sebagainya, kemudian dapat dipercaya dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami. Nah, bagaimana orang melankolis? Nah, ternyata mereka senang data, fakta, dan sebagainya. Orang yang merujuk kepada kesempurnaan dan sebagainya. Apa yang dilakukan dengan orang ini? Ya, bawalah data, fakta yang jelas dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu dengan tepat treatment tadi ingat ya, individual difference treatment, maka kita harus dengan tepat masuk kepada orang ini, maka kita akan memahami, oh iya, saya berelasi dengan orang itu seperti apa. Sehingga kita pada saat kita beretika, berelasi maupun berbicara itu akan tepat kepada orang-orang tersebut. Nah, akhirnya ini 2 slide terakhir, bagaimana aplikasinya? Tips yang pertama saya mengambil dari apa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Dia katakan apa? Bentuklah kebiasaan. Jadi kau sudah tahu nih pengetahuan teman-teman selama 2 sesi serial ini. Sudah tahu pengetahuannya, sudah tahu keterampilannya bagaimana, caranya bagaimana. Nah, kau juga harus punya kemauan untuk melakukannya. Nah, secara helicopter view itulah yang kau harus bangun sehingga menjadi suatu kebiasaan. Tahu pengetahuannya, tahu caranya, ya keterampilannya ada, dan kau juga mau melakukannya, maka itu akan membentuk kebiasaan. Inilah yang terus-menerus dilakukan. Nah, ilmu psikologi mengatakan kebiasaan itu terbentuk kalau 21 hari secara terus-menerus dilakukan. Jadi tanpa stop. Jadi 21 hari. Saya orang yang dari dulu nggak senang membaca. Tahu teman-teman sekalian, ini di depan saya, ini buku-buku semua yang saya baca. Jadi saya dulu terbentuk kenapa saya senang membaca? Karena dari apa? Yaitu karena apa? Ya mungkin bukan karena kebiasaan yang muncul, tapi pertama karena apa? Keterpaksaan mungkin saja. Jadi saya harus banyak karena pekerjaan harus membaca. Akhirnya apa? Saya paksa diri saya push selama 21 hari sehingga saya senang membaca. Akhirnya apa? Ya membacalah. Jadi kalau saya sebelum tidur nggak membaca, itu rasanya saya nggak bisa tidur. Nah kemudian contoh yang saya sudah pernah sering tulis di LinkedIn juga, atau saya bagikan teman-teman yang belum pernah mendengar, saya katakan apa? Selama saya PSBB, saya menulis di LinkedIn. Pasti saya orang yang tidak senang menulis. Orang yang nggak senang membaca biasanya nggak senang nulis. Itu udah satu paket. Nah apa yang dilakukan adalah saya paksa, karena memang pekerjaan juga berkurang, saya paksa diri saya untuk menulis. Akhirnya apa? Ya terbiasa menulis. Kalau nggak menulis rasanya apa? Kayaknya ada yang kurang dalam hidup. Nah, itu yang apa? Itu membangun kebiasaan. Ingat tadi kebiasaan itu akan membangun menjadi apa? Kebiasaan itu akan menjadi ketekunan. Ketekunan ini akan membentuk apa? Watak itu menjadi membentuk apa? Membentuk di dalam apa? Keyakinan kita untuk bisa melakukan. Ada nilai di dalam diri kita. Dan terakhir, nah ini yang dilakukan oleh si bahasa appraisal yang dilakukan oleh Chapman dan White. Apa dikatakan? Dalam Motivating by Appreciation, the 5 language of appreciation, dikatakan demikian. Faktor utama dalam kepuasan kerja
bukanlah jumlah bayarannya. Nah, ini menarik. Melainkan apakah individu merasa diapresiasi, dihargai atas pekerjaan yang mereka lakukan atau tidak. Nah, ini bicara tentang bahasa kasih atau bahasa apresiasi. Nah, ini yang kadangkala orang merasa seperti nggak penting lah apresiasi. Enggak. Ternyata secara sama kayak tadi bicara tentang apa? Tipologi. Ada yang orang ini yang secara bicara tadi apa yang dominan yang muncul. Nah, ini juga ada hal primer dan sekunder yang ada dalam diri orang ini. Dia secara itu butuh untuk diapresiasi. Nah, dikatakan hasil Departemen Tenaga Kerja Amerika mengatakan 64% tenaga kerja di Amerika yang meninggalkan pekerjaan mereka di suatu perusahaan karena mereka tidak mendapatkan apresiasi. Menarik teman-teman sekalian. Jadi apresiasi itu adalah salah satu bentuk ternyata etika kita baik itu berbicara maupun berrelasi, baik itu dalam bekerja maupun membangun karir. Jadi apresiasi itu sangat penting dan kita harus tahu apa apresiasi primer dalam diri kita. Ada tesnya ada. Ya, bisa dicek nanti melakukan tes dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan motivating by appreciation. Apa sih yang memotivasi saya, apresiasi apa yang memotivasi saya sehingga saya meningkatkan kinerja, meningkatkan saya berelasi, meningkatkan saya karir, pekerjaan dan sebagainya. Nah, si Chapman sama White dikatakan ada 5 bahasa apresiasi ini yang berdampak di dalam kita bekerja dan berkarir. Apa yang dikatakan adalah tangible gift. Jadi ada orang yang mereka diapresiasi kalau memberikan apa? Dapat penghargaan hadiah. Itu real. Dia itu bisa jadi menjadi primer yang paling utama. Jadi ada kalau ada anak buah atau teman kita atau pasangan kita yang ternyata bahasa apresiasi yang utamanya adalah gift. Ya harus, karena kalau enggak dia merasa ada kekurangan. Walaupun mungkin dia bisa memodifikasi dirinya sebenarnya, tapi dalam tuntutan dalam hatinya adalah dia ini adalah gift itu. Nah, kemudian quality time. Jadi waktu yang berkualitas. Jadi jangan pernah berpikir wah bahasa apresiasi misalnya ya bahasa apresiasi kalau bahasa apresiasi ada orang yang ternyata butuh apresiasi waktu berkualitas ya kita harus pahami bahasa aslinya bahasa apresiasinya adalah waktu berkualitas. Ada mungkin anak buah kita dengan kita menjelaskan dengan waktu berkualitas dia menjadi serasa dihargai. Misal ya itu yang harus kita pahami itu quality time. Kemudian words of affirmation kata-kata pujian. Nah, ini adalah apa? Kata-kata pujian yang diberikan pengakuan kepada orang tersebut. Nah, saya termasuk adalah words of affirmation. Bahasa apresiasi saya itu adalah words of affirmation, bahasa pujian. Saya senang dipuji. Itu nomor 1 primer saya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan saya, makanya saya bilang kemarin saya menjadi marah. Pride-nya. Kenapa? Words of affirmation, bahasa pujian, sanjungan, itu bahasa apresiasi primer saya. Itu yang paling utama bagi saya. Jadi kalau ada orang yang menghina, saya merasa cepat sekali hot button saya itu adalah tersinggung di situ. Misalnya, itu words of affirmation. Ada acts of service, pelayanan. Ya, bagaimana dia bentuk melayaninya. Ada yang demikian. Jadi misalnya contoh saya word of affirmation, kemudian yang kedua adalah acts of service. Maka istri saya tahu kalau saya misalnya contoh kalau misalnya saya makan siang misalnya, saya sudah disiapkan itu saya merasa bahwa istri saya sangat menghargai saya sebagai seorang suami. Nah, itu acts of service-nya. Ya. Nah, beda dengan istri saya. Istri saya adalah quality time, waktu yang berkualitas. Makanya saya harus mendengarkan dia bercerita. Kemudian yang kedua dia tangible gift. Ya, kalau bentuk itu dikasih hadiah, harus ada yang bisa ini. Nah, itu berbeda masing-masing. Ya, dalam saya membangun relasi. Dan yang terakhir adalah physical touch. Ya, misalnya sentuhan, misalnya kamu sambil dia ngomong gini dia kasih sentuhan ini, ya kamu orangnya baik ya, bekerja bagus dan sebagainya. Nah, itu sentuhannya. Jadi ada memberikan motivasi dengan sentuhan ya seperti itu. Nah, misalnya itu dia butuh. Jadi kita harus melihat. Nah, setiap kita memiliki bahasa apresiasi yang berbeda, baik secara primer dan sekunder. Untuk itu kita perlu mengetahui dan memahami bahasa apresiasi pada saat kita berelasi. Nah, jadi kelima ini juga membantu teman-teman sekalian bagaimana kita untuk berelasi, bekerja dan berkarir. Masing-masing temukan. Nah, kalau mengenai tes tentang bahasa apresiasi banyak kok di Google, Anda bisa coba tes-tes demikian karena terbuka. Kemudian tes tipologi itu juga banyak. Jadi Anda bisa ngetes asal Anda jujur aja ngisi, jadi akan ketahuan. Oh, sehingga dengan demikian kita akan paham. Oh, ternyata saya ini dan sini. Ingat tadi yang dikatakan oleh Johari Window. Semakin bisa lebih memahami diri kita, maka kita akan mengenal. Semakin kita juga memahami orang lain, maka kita akan mengenal dan membangun relasi yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Sikel, saya kembalikan kepada Mbak Novita. Terima kasih. Terima kasih
Bapak Guru Simbolon, luar biasa sekali materinya. Kalau ibarat makanan ini tuh mengenyangkan dan sehat gitu ya. Komplit sekali materinya ini. Terima kasih. Baik, sahabat Circles, saat ini kita sudah sampai pada tahap diskusi, ya, pada sesi diskusi. Saya mempersilahkan bagi sahabat Circles yang ingin memberikan pertanyaan diskusi, dapat memanfaatkan icon raise hands atau juga dapat menuliskannya pada kolom chat admin Q&A, ya. Kami juga kembali mengingatkan kepada sahabat Circle sekalian agar dapat melengkapi daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat. Mengingat daftar hadir tersebut bertujuan untuk menyampaikan giat Circles yang akan datang. Jangan lewatkan juga Kalbu kelas Rabu pertemuan kedua bersama Bapak Pendeta Sucipto Subeno dengan tema Problem Segitiga Adorno. Kemudian Keju kelas Jumat pertemuan kedua bersama Romo Archimandrit Daniel Biantoro dengan tema relasi gereja dan negara. Bagi sahabat Circles yang belum mendaftarkan diri dapat menghubungi Saudari Minci di nomor 0888 6193 103. Baik, langsung saja saya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, sudah ada beberapa yang raise hand. Saya akan langsung memberikan kesempatan. Yang pertama kepada Bapak Goris Lewoleba, saya persilahkan Pak untuk boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Novi, moderator. Sama-sama Pak. Dan terima kasih Pak Guru Simbolon. Jadi saya merasa perlu untuk mendapat pencerahan dari Pak Guru. Ada ungkapan sangat menarik, relasi sosial maupun pribadi dengan pihak lain. Apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat padamu, maka perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12 itu semacam hukum pelaksanaan dan penerapan praktek hidup di masyarakat kita orang Indonesia. Kerap kali kita punya kerinduan untuk membangun hal seperti itu. Tetapi kenyataan di masyarakat sekarang itu Pak Guru, generasi bahkan yang terjadi sekarang ini adalah bahwa ada indoktrinasi untuk orang membangun relasi personal maupun kolektif itu hanya dengan orang-orang yang sepemahaman saja, atau seagama saja, atau bahkan diberi semacam indoktrinasi kepada generasi muda mulai dari tingkat pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, bergaul orang orang kafir. Nah ini membatasi sampai pada dunia kerja, baik itu di BUMN, kementerian maupun mungkin saja di swasta. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip KSP itu, Pak Guru? Keyakinan, sikap, dan perilaku. Karena kalau keyakinan itu ditanam sedemikian rupa sampai membentuk mindset dari generasi bahwa hanya bergaul dengan orang-orang yang pemahaman saja, bagaimana kinerja kita sebagai bangsa bisa dibangun? Mohon Pak Guru terkait dengan fenomena Kristiani, perbuatlah demikian kepada mereka. Tapi kalau misalnya di sana dalam posisi KSP sudah dibangun barir psikologis menolak, maka kinerja tidak akan tercapai. Mohon pencerahan Pak Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Pak Guru. Ya, terima kasih Bang Goris, terima kasih Mbak Novita ya. Ya, saya mau melihat dari segi ini saja Pak Bang Goris ya. Jadi bagi saya juga di sini banyak kok teman-teman yang hadir di sini, juga teman-teman yang dari teman-teman yang lagi mau menjalani puasa, teman-teman Muslim juga saya yakin.
Nah, ini adalah mereka yang juga mencintai bagaimana kita berelasi yang benar sebenarnya tanpa memandang agama, suku dan sebagainya. Saya sih masih orang yang sangat positif, Pak Goris. Jadi saya memang ada beberapa segelintir orang yang seolah-olah memunculkan itu menjadi sesuatu, walaupun makin kita melihat memang prosentasenya semakin naik untuk hal-hal orang yang seperti demikian, tapi saya tetap mencintai karena saya melihat bahwa gini, masih banyaklah di negara kita, saya sering ditanyakan demikian, saya mengatakan ini, masih banyak kok di negara kita ini orang-orang yang punya niat atau punya keyakinan yang dibangun oleh orang tuanya mereka sebelum-sebelumnya dan itu masih melekat. Kalaupun ada yang demikian, bagi saya adalah kembali kita dimulailah dari diri kita. Makanya tadi prinsip interpersonal skill ini. Jadi saya kalau saya ditanya apa yang saya lakukan, starting for me, Pak. Saya orang yang selalu speak up. Misalnya contoh di dalam pergaulan. Jadi kalau misalnya ada teman yang misalnya mereka misalnya ibadah puasa atau apa, nah atau mereka juga kayak kemarin hari raya Nyepi dan sebagainya, saya speak up, saya menyampaikan selamat ini dan sebagainya. Bagi saya itu starting from me itu jauh lebih memulai dan saya juga meyakini pada saat saya melakukan demikian, apakah saya akan dinilai dan menilai? Ya mereka akan menilai dan dinilai, akan menilai diri saya. Tapi saya meyakini kembali karena saya punya relasi yang benar daripada Sang Pencipta dan saya juga meyakini agama manapun adalah bagaimana tentang mengasihi sesama itu adalah penting ya. Setelah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah sangat penting yang diajarkan. Nah, itu bagi saya itu tetap menjadi hal yang membuat saya berpikir apa yang saya lakukan. Saya tidak ingin mengubah dengan misalnya berbicara, tapi saya memulailah dengan diri, kemudian dengan teman-teman dekat mengajak, menginfluence-nya mereka. Kapasitas itu yang bisa. Kemudian di dalam pelatihan saya, kapasitas apa yang saya lakukan? Ya saya memberikan di dalam pelatihan bahwa bagaimana kita harus berelasi, bagaimana kita ini, yang seperti yang saya lakukan seperti ini. Itulah kapasitas yang saya lakukan. Kalau saya diberikan kesempatan misalnya di beberapa BUMN, ya saya pasti akan menyampaikan demikian. Walaupun kembali, pasti di individual treatmentnya berbeda. Jadi dalam situasi kondisi misalnya di perusahaan A atau di situasi dia bagaimana akan berbeda. Jadi harus masuk seperti apa dan sebagainya. Pernahkah saya berargumen? Saya nggak mau bilang berdebat ya. Saya lebih senang kita berdiskusi dengan teman yang mungkin berbeda pendapat tentang masalah ini. Oh pernah. Apa yang saya lakukan? Saya memahami aja dari sudut pandang dia seperti apa. Oke, saya menyampaikan sudut pandang. Kalau tidak ketemu, it's okay. Itulah namanya kita berelasi. Jadi saya membangun aja komunikasi dan diskusi yang lebih baik kepada orang-orang yang seperti itu. Kalaupun mungkin dia semakin sebal, ya mungkin saya harus melihat diri saya, cara penyampaian saya mungkin yang salah. Mungkin saya terlalu menekan bahwa saya merasa benar, bahwa menuntut saya minta mereka dipahami. Kadang-kadang kan demikian. Kadang kita menuntut, ya apa yang saya meyakini bahwa ini paling benar. Jadi kita menuntut untuk dipahami. Nah, saya memandang ini adalah suatu hal yang bisa menjadi bahan diskusi. Ya masalah mau diterima atau tidak, itu masing-masing membuka cakrawala kita atau membuka jernih pengalaman kita masing-masing pada saat berrelasi. Nah, jadi 3 poin itu Pak yang saya bisa lakukan ya Pak Greg ya, yaitu adalah pertama starting for me. Saya akan memulai dari diri saya, apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya akan memulai dari diri saya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang kapasitas yang Tuhan izinkan. Misalnya saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang dosen, dan kadang-kala misalnya sebagai seorang pengkhotbah, ya di gereja pun saya akan ngomong seperti itu ya, kamu jangan inklusif dong. Ya kan misalnya ya jangan eksklusif dong seperti itu bahwa kamu lebih benar ajaranmu seperti ini dan sebagainya. Ya enggak, saya juga ada bagian yang ya kita juga mesti debatable misalnya seperti itu. Di antara orang Kristen pun ada yang merasa paling benar eksklusivisme dan sebagainya. Misalnya merasa inklusifisme. Nah, itu yang sering terjadi. Itu jadi starting for me. Yang kedua adalah saya harus yakin pada saat saya menyampaikan itu karena saya menilai dan dinilai, maka saya harus cara penyampaiannya. Kemarin bicara tentang etika bicara itu adalah tidak hanya kita bicara konten yang benar, tapi harus ada konteksnya juga, cara penyampaian kita. Seperti apa kita menyampaikannya, itu sangat berpengaruh. Kalau mereka menerima tidak ini, kebanyakan pada saat saya menyampaikan tidak diterima, berarti ada something. Kontennya mungkin benar, tapi konteksnya saya salah. Jadi saya harus cara menyampaikan, mengemasnya. Seperti apa? Itu yang kedua Pak. Karena ada prinsip saya akan dinilai dan akan menilai juga. Nah, bagaimana? Mau saya kembangkan yang mana? Mau mengembangkan saya menilai orang lain atau saya ya dinilai lah? Ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga adalah konsisten aja kita lakukan.
konsisten terus-menerus, dan itu akan, saya nggak memikirkan untuk secara global mau saya ubah, nggak. Saya memikirkan secara konsisten aja, punya kesempatan ya saya lakukan, ketemu dengan orang, bicara, dan sebagainya, dan seperti itu. Dan saya selalu membuka adalah ruang diskusi untuk kita ini. Kalau ada prinsip yang berbeda masing-masing, ya itu adalah menjadi apa? PR masing-masing kok. Itu menjadi PR masing-masing ya, melihat memasukkannya di dalam knowledge-nya mereka, pemikiran mereka seperti apa. Itu Pak, 3 hal itu Pak Greg. Jadi yang Pak, ya betul ya Pak Goris, Pak Goris, yang bisa saya lakukan 3 hal. Saya nggak terlalu banyak-banyak, biasa kalau menjawab 3 hal itu ya, selalu 1, 2, 3 seperti itu. Itu saja Pak Goris, mudah-mudahan bisa menjawablah sedikit ininya, apa yang Bapak tanya. Terima kasih Pak Goris. Baik, terima kasih Bapak Guru Simbolon, sangat jelas sekali tanggapannya. Saya akan langsung lanjut ke penanya berikutnya, ada Bung Evan Sanjaya. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bung Evan Sanjaya, boleh langsung di-unmute saja untuk disampaikan pertanyaannya. Oke. Mungkin saya akan bantu membacakan pertanyaannya. Tadi Pak Simbolon mengatakan bahwa manusia diciptakan tidak sempurna, karena itu manusia berelasi dan saling menolong. Bagaimana dengan Tuhan yang mengatakan bahwa penciptaan manusia itu sungguh amat baik? Bukankah manusia diciptakan sempurna? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat baik sekali oleh Pak siapa? Pak Evan Sanjaya. Pak Evan Sanjaya, ya. Kalau kita baca, ini agak sedikit bicara tentang teologis ya. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian sebelum manusia, memang Tuhan mengatakan bahwa manusia itu baik adanya, semuanya diciptakan baik. Tapi kan kita membaca di Kejadian 3, ya itu kan jelas sekali di situ pada saat manusia melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu kan sangat jelas sekali bahwa apa yang baik itu sudah membangun relasi yang buruk dalam diri manusia itu sendiri. Jadi banyak hal yang manusia itu sendiri, kalau menurut pemahaman saya membaca dan ini ya manusia itu sendiri yang membuat dirinya yang tadinya baik menjadi ya relasinya dengan Tuhan semakin buruk. Berarti ada bagian dari dirinya yang sudah ya bisalah bicara misalnya masalah dosa itu sendiri, akibatnya kan dampaknya besar. Jadi tidak hanya mati di dalam hal rohani saja, tapi kan bisa juga mematikan di dalam karakternya dan sebagainya. Makanya kan Paulus juga mengatakan bagaimana kita karakter seperti Tuhan, dikatakan demikian. Jadi haruslah seperti demikian. Berarti kan ada suatu proses perjuangan manusia yang sudah jatuh demikian. Nah, karakter itu kan berarti apa? Berarti pada saat manusia jatuh demikian, walaupun sebenarnya pada saat manusia jatuh demikian dalam dosa melanggar perintah itu kan membuat manusia karakternya sebenarnya sudah tidak baik pada saat dia melanggar. Ya, ada karakter-karakter itulah yang membuat manusia itu menjadi ya tadi ya berkembang, akhirnya dosa. Kemudian kalau kita baca setelah itu kemudian Nuh, kemudian Babel dan menara Babel dan sebagainya, itu kan berkembang seperti itu. Nah, itu yang terjadi mengakibatkan kita semakin hari ya dosa itu dikatakan kalau kita bicara dari. Nah, tapi saya menarik sih dari segi psikologi juga mengatakan kan manusia itu kan karena berdosa itu kan sebenarnya gini, tidak hanya manusia karena berdosa saja, tapi juga kalau kehidupan manusia yang diajarkan dari sejak kecil. Ini saya meninjau dari psikologi, tadi ada aspek teologinya. Dari psikologi mengatakan bahwa manusia itu kan karakter, kalau dia sejak kecil dididik, misalnya ya tadilah dibiarkan, misalnya contoh anak sekarang nangis, kalau nggak pakai AC nangis, ya kan langsung cepat dikasih AC dan sebagainya. Jadi daya tahan, daya juangnya juga berkurang, Pak. Itu kan karakternya akan berbeda. Beda dengan dulu zamannya saya Pak, nggak pakai AC, misalnya Bapak juga mungkin nggak pakai nggak Mas Evan misalnya nggak pakai AC waktu lahir dan sebagainya. Nah itu kan terlihat dia juang. Kemudian atau si orang anak ini sejak kecil dididik oleh orang tuanya apa-apa dia diperbolehkan, diiyakan. Atau bahkan sekarang anak-anak gadget itu adalah sebagai solusi paling cepat dan praktis misalnya. Tidak ada suatu effort, usaha bagaimana mereka kalau misalnya mendapatkan sesuatu harus ada suatu perjuangan. Perjuangan dalam arti apa? Menunjukkan hasil lah, menunjukkan suatu kegigihannya mereka atau sesuatu yang mereka lakukan. Nah ini kan membangun karakter orang yang seperti apa. Nah itu psikologi bisa menjelaskan demikian. Jadi tidak hanya aspek teologis mengatakan tentang dosa,
Tapi aspek psikologis pun mengatakan demikian. Jadi membangun kebiasaan karakter mereka seperti apa. Kalau dosa kan jelas membangun secara spiritualitas rohaninya mati dan tidak berkembang, kemudian dosa itu juga membuat seperti apa. Itu kan aspek dari teologisnya. Nah, dari psikologis jelas menjelaskannya seperti apa, jadi yang tadi aspek-aspek tersebut. Nah, dua aspek ini yang kalau kita lihat itulah ya, maka tadi kata saling akhirnya apa, karakter inilah akhirnya apa, kita harus saling apa. Dan yang ketiga, ini integrasi antara teologi dengan psikologi, bicara tentang talenta, Pak. Nah, talenta itu kan ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang berkembang menjadi ada 1, 2, 5, jadi ada yang 10, ada yang menjadi 4 dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lihat kalau bicara dengan talenta, ternyata kan kita masing-masing punya pertanggungjawaban dan talenta masing-masing orang kan berbeda, Pak. Nah, kita kaitkan dengan talenta dan karakter, berarti kan pertanggungjawaban dari kata sebagai penata layan, sebagai orang yang bekerja, mengusahakan, itu kan berarti ada karakter masing-masing, orang itu melakukan seperti apa. Nah, teologi dan psikologi di dalam aspek talenta ini pun itu bisa kita integrasikan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi, itulah yang dikatakan kita harus saling menumbuhkan dan membangun. Setiap orang pasti punya talenta yang berbeda, tapi ada pertanggungjawaban masing-masing dan itu akan melatih karakter kita di dalam sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penata layan untuk mengembangkan talenta itu. Nah, 3 hal ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa yang saya katakan tadi, bahwa kita harus saling menumbuhkan dan membangun, padahal pada waktu penciptaan di awal dikatakan apa yang sudah diciptakan pada saat manusia diciptakan terakhir dan Allah memandang itu semuanya adalah baik. Itu kan pada saat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan saya juga menjelaskan secara teologi dan psikologinya seperti apa. Demikian, Mas Evan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Guru Simbolon atas penjelasannya. Saya akan langsung menuju ke Bung Rio Saumahu. Boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bung Rio, silahkan. Iya, suara saya kedengaran? Ya, jelas. Kedengaran. Ya, terima kasih Pak Guru Simbolon atas presentasi yang menarik di malam hari ini. Pertanyaan saya mungkin agak luas karena pemaparannya bagi saya ini lebih pada karakter pribadi ya, baik dalam membangun relasi, berkomunikasi. Pertanyaan begini Pak, dimulai dengan pernyataan saya. Tadi 2 atau 3 kali Bapak menegaskan bahwa relasi yang baik atau yang intim dengan Tuhan itu akan berdampak pada pikir, tutur, dan laku hidup seseorang. Dan itu yang, untuk menegaskan hal itu, Bapak menampilkan film. Dan bagi saya itu film yang menarik, karena yang ditampilkan adalah nilai kejujuran, nilai hidup cukup, dan nilai hidup berbagi dengan sesama. Itu sesuatu yang ideal dan ada dalam masyarakat yang mungkin saya tidak tahu apakah sudah tersentuh dengan kemodernan, ya. Sebab dunia hari ini kita hidup dalam budaya dalam tanda petik konsumeris, hedonis, kemudian konsumtif, sehingga memaksa individu-individu untuk berkompetisi, dan hidup berkompetisi ini dengan cara-cara yang tidak sehat karena budaya yang memengaruhinya demikian kuatnya, ya. Itu yang pertama. Dalam konteks yang kedua, saya melihat bahwa relasi dengan Tuhan tidak hanya melahirkan cara hidup, tutur kata, cara berpikir yang baik, ya. Sebab keintiman dengan Tuhan juga pada sisi yang lain melahirkan cara pandang yang eksklusif, ya, hitam dan putih, benar salah, sehingga cara berkomunikasi dan berelasi pun cenderung agresif, ya. Lalu bagaimana kita harus mengembangkan komunikasi dan relasi dalam konteks dunia yang demikian,
yang dipengaruhi budaya konsumtif, hedonis, dan materialis. Ya, saya kira itu saja, Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih Bung Rio atas pertanyaannya. Saya persilakan Bapak Guru Simbolon untuk boleh menanggapi. Ya, pertanyaannya sangat baik nih Pak Pendeta Rio. Ya, untuk menyikapi hal-hal demikian bagaimana sih yang kita bisa lakukan? Ya, menjadi suatu pertanyaan bagi kita semuanya sih sebenarnya ya, apa yang harus kita lakukan menghadapi ini. Nah, bagi saya untuk situasi seperti ini itulah butuhnya pemahaman-pemahaman yang benar untuk bisa kita bagikan. Jadi bagi saya mulailah saya mengambil prinsip yang selalu senang itu adalah starting for me itu. Jadi mulailah kita apa yang di lingkungan kita yang terdekat yang bisa kita untuk pengaruhi. Jadi kemarin menarik sekali apa yang ditulis oleh salah satu penulis dari guru, beliau di pengurus PW Nahdlatul Ulama di Papua. Ya, jadi mungkin teman-teman baca ada tulisan siapa, saya agak lupa kemarin saya baca itu menarik loh. Bicara tentang ada sesuatu inilah ya influencer, mereka menikah kemudian menuliskan tentang istilah malam pertama dan sebagainya. Nah, itu kan menarik sekali gitu kan. Bagaimana dia menghimbau supaya kita inti yang saya tangkap lah ya, yang di samping banyak intinya adalah apakah memang pantas kita melakukan hal-hal yang menyampaikan hal itu yang seolah-olah seperti suatu hal yang biasa atau apa dan sebagainya. Kemudian padahal dalam konten-kontennya itu banyak prank-prank yang berarti bicara tentang bullying dan sebagainya seperti itu. Nah, yang menarik dia melakukan itu komunitas di sekolah. Jadi dari istrinya itu di sekolah. Jadi istrinya itu adalah salah satu pendidik di situ, dia mengadakan kepada murid-muridnya, ajak ngobrol. Nah, jadi bagaimana dia melakukan? Nah, saya bukan tipikal orang yang mungkin lebih cenderung adalah apa yang bisa kita lakukan ya, yang punya kesempatan. Jadi kalau kita punya kesempatan melakukan demikian ya kita misalnya punya komunitas ya itu yang kita lakukan. Jadi menghadapinya membenarkan. Jadi apa yang salah itu ya harus kita berani untuk menyatakan bahwa itu salah dan itu benar, tapi dengan cara tadi, dengan konteks yang baik, yang bisa diterima. Jadi jangan hanya bicara konten, tapi tanpa konteksnya. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh penulis ini sangat baik, dan mengkritisi dan sebagainya, dan ada suatu tindakan nyata yang dia lakukan. Jadi melalui istrinya, yakin anak-anak itu dijelaskan kenapa prank itu seperti apa yang kamu lakukan dengan kamu like, subscribe orang-orang seperti ini dan sebagainya. Nah, dia edukasi. Nah, itu dia pertama. Jadi selain starting for me, dia melakukan edukasi. Nah, itu yang kedua. Jadi kita mengedukasi mana yang benar dengan edukasi dengan cara konteks yang kita yang sesuai dengan siapalah audiens yang kita hadapi. Kalau anak-anak, remaja seperti apa, orang dewasa, teman kerja seperti apa. Kalau saya dengan dewasa, maka saya katakan kita membuka ruang untuk diskusi. Kalau masalah diterima apa tidak itu bukan karena namanya ruang diskusi itu bukan ruang perdebatan tapi ruang kita berdiskusi. Jadi mereka yang akan menyerap informasi-informasi, mengolah di dalam otak dan sebagainya. Jadi ada yang kedua faktor edukasi. Jadi pertama starting for me, yang kedua edukasi. Nah, yang ketiga apa yang kita bisa lakukan adalah tadi bicara tentang agresivitas kita. Ya memang sih lebih bagus komunikasinya asertif sih ya. Jadi gamblang, jelas tanpa tanpa pakai kata-kata bersayap. Nah, itu jauh lebih enak kita. Tapi kalau agresif juga menyakitkan orang. Ya, ini kan kembali dengan konteksnya tadi ya. Jadi bagaimana kita untuk melakukan orang yang seperti ini? Ya, kemarin yang kita kata yang ketiga itu adalah bagaimana kita memahami orang ini. Nah, yang tadi yang saya jelaskan dengan kata Johari Window, dengan menggunakan Johari Window, menggunakan tipologi tadi, dan bagaimana bahasa apresiasi, itu kadang-kala itu adalah tools-tools yang bisa kita pakai, aplikasi yang sederhana, yang sebenarnya mudah untuk membuat kita bukan lagi menuntut untuk dipahami, tapi lebih banyak kita meminta untuk kita memahami orang tersebut. Nah, yang tadi yang saya katakan tiga cara aplikasi tersebut, baik itu dengan menggunakan Johari Window, menggunakan tipologi tadi, menggunakan personality plus, dan juga bahasa apresiasi, itu sebenarnya membantu kita untuk lebih bukan lagi memikirkan untuk dipahami, tapi adalah memahami. Nah, tiga hal itu, Pendeta Rio. Jadi pertama adalah starting for me, ya, apa yang bisa kita lakukan, lingkungan terdekat dan sebagainya, kita mulailah.
Dan yang kedua adalah ada edukasi, yaitu banyak cara, misalnya tadi dengan cara berdiskusi, lihat audiens kita seperti apa, kemudian konteksnya seperti apa, yaitu ada edukasi. Dan yang ketiga adalah kita bisa memakai tools-tools yang tadi, tapi prinsip kita sekarang bukan lagi minta dipahami, tapi adalah memahami. Nah, kemarin kita sudah sempat bicara juga menimba hati. Ya, makanya kan si Amsal menulis bahwa rancangan hati orang itu kan seperti apa dikatakan laut yang dalam, ya kan? Tapi orang yang pintar yang dapat menimba. Nah, jadi ya kita harus belajar menimba. Jadi gelembung-gelembung apa yang muncul dari bahasanya yang berulang-ulang, berarti ada kalau bahasa emosional ada unmet emotion need, ada sesuatu need, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kalau pada saat kita berdiskusi dia selalu begini ya. Jadi kita harus melihat ada unmet emotionnya apa, mungkin pengalaman dia atau mungkin kita memikirkan dia karena pengalaman dia dan sebagainya. Itu kan ada unmet emotion needs yang harus kita penuhi. Jadi kita belajar untuk memahami orang tersebut. Nah, inilah ketiga hal ini mudah-mudahan bisa membantu kita menyikapi semua faktor yang bagi saya yang Pak Pendeta Rio tadi nyampaikan tentang hedonisme, konsumerisme, dan sebagainya yang muncul, ya bagi saya itu memang nggak benar, ya nggak ada namanya hedonisme dan konsumerisme itu membuat orang benar. Yang ujung-ujungnya kan pasti hanya satu orang yang pemenang, ya ujung-ujungnya kan satu orang yang hanya beberapa sekian persen yang akan menikmati, yang lain kan akan tersingkir dan sebagainya. Padahal kan prinsip kita di dalam apapun iman yang kita lakukan adalah berelasi yang benar dengan Tuhan, maka kita juga akan melakukan yang benar terhadap sesama, memikirkan kemakmurannya, memikirkan kebahagiaannya, makanya Paulus mengatakan memikirkan bagaimana sukacita kita, joyful itu seperti apa. Itu saja Pendeta Rio, terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan ruang diskusi ini untuk menambah. Thank you. Terima kasih Bapak Guru Simbolon. Memang perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau mau mengubah orang lain, kita harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dimulai dengan juga mempunyai hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, sehingga hubungan kita dengan sekitar juga akan jadi baik. Begitu. Oke, sudah mengantri banyak penanya ini Pak. Saya langsung lanjut ya, Pak Guru Simbolon. Silakan Mbak Novi. Mereka tampaknya sangat excited sekali ini dengan materi malam hari ini ya. Saya ke Bung Yohanes Agolo Suparto. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk boleh menyampaikannya secara langsung. Boleh dibantu di unmute. Apakah ready untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung? Bung Yohanes Agolo Suparto. Oke, terima kasih. Shalom Alaikum untuk Bapak Guru Simbolon. Ya, shalom Pak Yohanes. Alaikum. Pak Guru, kami melihat ada beberapa yang terjadi di kami, yaitu tentang upgrading karakter dan kompetensi. Ya. Itu kami melihat beberapa itu menjadi suatu permasalahan yang sangat serius. Kita ngerti masalahnya apa, kita ngerti jalan keluarnya apa, dan namun mereka selalu stuck dan tidak berbuat apa-apa. Saya berharap Pak Guru akan memberikan tips bagaimana keluar dari lingkaran yang mungkin karena latar belakang sejarah bangsa kita yang dijajah Belanda sampai 350 tahun. Kadang-kadang banyak sekali pelajaran yang kita ada di sekitar kita. Misalkan kalau ada permasalahan, selalu orang tua katakan, coba diambil hikmahnya. Namun hanya sampai berhenti mengambil hikmah untuk make excuse untuk menerima permasalahan itu. Namun tidak ada semangat atau keinginan untuk mengupgrade karakter dan kompetensi sehingga ke depan mereka akan menjadi lebih tough, lebih tertantang, lebih mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Mereka hanya berhenti. Nah, tipe apa untuk yang Bapak bisa berikan untuk bangsa ini? Itu tidak hanya ada diambil hikmahnya, ada contoh-contoh, misalkan di budaya Jawa. Cerita wayang itu memberikan permasalahan yang ada, jalan keluar yang ada, sikap apa yang harus diambil. Namun mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Upgrading karakter dan kompetensi itu tidak muncul. Tips apa yang bisa Bapak berikan untuk kami? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes, pertanyaan yang baik. Bagaimana sih kita bisa mengupgrading karakter dan kompetensi orang lain? Kalau di perusahaan kita ada namanya kan Pak Yohanes, ya, kalau ini saya bicara dulu lah di dalam lingkup perusahaan.
Tadi Bapak karena menyinggung dalam satu perusahaan gitu, seperti apa yang ini dilakukan. Jadi bagi saya kalau kita di perusahaan kan ada sebagai seorang pemimpin sebenarnya punya kapasitas atau punya tanggung jawab untuk melakukan namanya coaching. Jadi sebenarnya coaching itu kan bukan hanya pada saat ada jadi memberikan mengembangkan anak buahnya. Jadi coaching itu bukan pada saat ada masalah baru kita coach. Itu kan yang sering terjadi di dalam dunia pekerjaan kita. Jadi atasan kalau lihat ada masalah baru dia coach. Padahal kan tugas seorang atasan itu dia harus memastikan bahwa segala sesuatu pekerjaan itu berjalan dengan ini dan berarti harus ada antisipasinya. Nah, inilah salah satu bentuk coaching. Coaching itu tidak hanya pada saat masalah kita coach, tapi kita juga meng-coach, meng-upgrading mereka. Dari misalnya coaching itu misalnya contoh yang bisa kita lakukan tentang tadi kompetensi apa yang mereka kurang. Misalnya tadi, oke, sekarang di dunia digitalisasi, mungkin karyawan semuanya tidak terlalu terbiasa dengan digital. Apalagi misalnya kayak saya Generation X yang belum terbiasa. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah ya tentu harus diberikan kursus atau dikasih training dan sebagainya supaya ini mereka bisa. Nah, itulah tugas seorang pemimpin meng-coach dia. Oke, kamu ikut ini deh, ikut train ini dan sebagainya atau training ini dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau di dunia di perusahaan yang harus dilakukan gitu. Jadi pemimpin dia harus memainkan peran sebagai seorang pemimpin terutama di dalam hal coaching. Nah, kemudian bagaimana tentang upgrading tentang karakternya? Ya, paling simpel sebenarnya upgrading karakter kalau di suatu perusahaan mengkarakternya mereka, ya memang harus dimulai dari pimpinannya sendiri. Memang sudah menerapkan karakter seperti apa, menjadi role model peran mereka seperti apa. Nah, kalau mereka ternyata dia sudah menjalankan dengan baik, saya yakin kok karakter orang ini memang walaupun tidak segampang yang ini, tapi dia akan melihat bahwa kok atasan saya seperti ini, teman-teman saya juga karakternya seperti ini, dan dia akan merasa aneh. Nah, itulah yang fungsi seorang pemimpin bagaimana menerapkan. Nah, di samping itu kan juga aturan-aturan membantu kita di suatu perusahaan untuk membuat supaya karakter dan kompetensi orang ini bisa naik. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian, aturan-aturan misalnya contoh kita masalah keselamatan di dalam berkendaraan. Waktu dulu kita kan paling susah untuk pakai helm sama pakai safety belt, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, buatlah aturan law enforcement-nya. Jadi aturan yang memaksa mereka gini melakukan demikian. Nah, itu membantu. Atau di perusahaan sistem. Nah, coaching ini berjalan ya kalau kita bentuk sistem, ada penilaian KPI-nya. Oke, kalau kamu atasan nggak melakukan coaching, berarti ada poin kamu yang tidak melakukan. Nah, itu kan law enforcement system ini membantu. Jadi di samping dia peran dia sebagai seorang pemimpin dilakukan, kemudian ada aturan atau law enforcement yang bisa diberlakukan. Nah, dua hal ini membantu. Nah, bagaimana sekarang kalau dikaitkan dengan itu kan di perusahaan bisa kita membuat sistem law enforcement, kemudian bagaimana sistem kepemimpinan, coaching itu jalankan, bahkan sampai mentoring dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita dengan masyarakat? Ya kembali lagi, yang bisa kita lakukan dengan masyarakat, ya kalau kita tahu ada sesuatu yang salah misalnya terhadap orang yang lebih muda, nah apa yang kita lakukan adalah ya memberitahukan mereka dengan cara yang benar seperti apa. Atau kalau misalnya dengan orang yang lebih dewasa dari kita, kemarin saya sudah pernah sampaikan, ya kalau misalnya kita agak maksudnya tidak agak segan, untuk menyampaikan ya bisa kita memberikan hadiah buku lah. Nah, itu kan bentuk apresiasi, misalnya tadi ada special gifts yang kita bisa berikan kepada dia, Pak ini saya senang lihat Bapak mungkin senang baca dan sebagainya. Nah, itu bisa kita berikan tanpa harus saya menyatakan bahwa Bapak ini kurang ini dan sebagainya. Itu bisa, itu menjadi salah satu bentuk apresiasi saya kepada orang itu. Nah, kalau yang lebih muda mungkin lebih bukan memerintah, oh kamu harusnya gini nih, tapi cara berajak diskusi. Orang-anak milenial sekarang kan, anak milenial, generation Z, Alpha dan sebagainya, mereka lebih senang diperlakukan sebagai teman bicara, ya kan? Mereka kan sekarang favoritnya Elon Musk, ya kan? Oh ternyata mereka sangat kalau ditanya ke mahasiswa sekarang siapa favoritmu? Ya, nggak ada dibilang bertanya pasti Elon Musk. Elon Musk itu ternyata apa? Oh ternyata orangnya yang semangat, ya punya uang, pernah dia menjual PayPal dapat sekian 2,3 triliun. Dia tidak pakai untuk dia hidupnya nyaman, ya deposito dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan adalah dia pergunakan uang itu apa? Dia memikirkan over the box bahwa bumi ini itu akan hangus. Karena apa? Perbuatan manusia itu sendiri.
dari sampahnya dan sebagainya. Nah, dia pikir ya udah kita tinggal di Mars, makanya itu adalah proyek SpaceX. Ya, itu kan muncul dari Elon Musk. Dia dengan uang 2,3 dia berusaha. Dia nggak mau buat menikmati, dia tetap hidup sederhana. Nah, itu kan contoh. Dia melihat, oh ini orang contoh ya, ternyata orang ini sangat ini gitu ya. Ya, terlepaslah apakah Elon Musk itu percaya Tuhan apa gimana ya, saya juga nggak mau menghakimi dan mengkritisi dan sebagainya. Tapi melihat bagaimana perjuangan dia. Kemudian muncullah SpaceX. Terus kemudian, oh ternyata bumi ini harus punya apa ya? Jangan lagi memakai fosil bahan baku ini, harus punya listrik. Maka muncullah Tesla. Akhirnya sekarang dia menjadi orang paling kaya di ini. Tapi dia nggak bilang kekayaannya. Saya nggak, this is number katanya. Angka. Tapi dia mikir apa? Sesuatu yang bagaimana dimanfaatkan. Nah, kan kayak gini kita bisa menjadi contoh kepada mereka, itu loh contoh ini. Nah, kenapa orang-orang ini, oh ternyata perspektifnya anak-anak muda itu apa? Lihat dari kayanya, dia kaya loh gini. Enggak, kita harus menjelaskan yang benar loh, pemilihan dia kayak gini. Itu membantu untuk membentuk karakter orang yang siapa favoritnya dia. Sekarang kita tanya anak-anak kita, anak-anak remaja, siapa favoritmu? Ayahmu, ibumu? Nggak ada yang ngomong ayahnya, ibunya, kakeknya. Mana ada, zamannya kita kalau ditanya siapa favorit, pasti kata ayah saya karena dia ini nih. Sekarang tanya siapa favoritmu? Nggak ada yang nyebutin. Kalau saya tanyain anak-anak yang baru lulus apa yang MT kayak gitu ya, tanya siapa favoritmu? Elon Musk. Kalau mahasiswa ya sama. Wah kayak gini-gini kan. Wah, jadi apa obsesinya mereka? Oh ternyata kekuasaan, kekayaan. Nah kita coba ubah. Si favorit itu ternyata lu ada perspektif ini. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi bagi saya adalah edukasi yang seperti tadi di awal saya katakan, edukasi dengan cara yang tepat itu akan jauh lebih bermakna. Kalau di perusahaan jelas, jadi ada kepemimpinan harus dijalankan, kemudian ada sistem atau law enforcement yang harus dijalankan. Kalau tidak, tanpa itu mungkin tidak akan bisa berjalan dengan smooth ya, dengan baik. Seperti itu. Mungkin itu Pak Yohanes yang bisa saya tambahkan untuk menjawab ini Pak. Mungkin sederhana lah pemikiran saya yang karena memang terlibat dengan anak muda, anak pekerja yang baru awal dan sebagainya, yang ya apa yang bisa saya bagikan ya seperti itu. Terima kasih Pak Yohanes Agul. Terima kasih Pak Yohanes untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Guru Simbolon. Mungkin sebelum kita ke closing statement dari Pak Guru Simbolon, saya akan menyampaikan satu pertanyaan terakhir ya Pak Guru Simbolon. Mungkin dijawab secara singkat. Ini dari Ibu Gebi. Apakah benar kebiasaan itu dapat membentuk karakter seseorang? Begitu kebiasaan ya? Iya Pak. Ya kalau saya bilang sih bisa Bu, pasti bisa. Jadi kebiasaan-kebiasan buruk pun akan membentuk karakter buruk bagi seseorang. Kebiasaan baik akan membentuk karakter. Karena apa? Dia terus-menerus dia lakukan, kan tadi akan menjadi suatu ketekunan. Ketekunan itu akan membentuk suatu karakter watak. Ya watak itu menjadi nilai, value dalam kehidupan dia. Maka tadi saya katakan kalau mereka yang sudah benar dari sejak kecil sampai umur 18 begitu kuatnya, dan dia menghadapi lingkungan itu memang akan terjadi peperangan di dalam dirinya. Nah, kalau dia tidak melatih terus bagaimana relasi yang benar dengan Tuhan, maka itu akan bisa Makanya dia butuh support system. Jadi orang-orang seperti ini kita harus punya support system. Jadi ini benar nggak ya kalau misalnya contoh yang menjadi hal terbiasa lah ya. Kami kalau orang sales marketing, lo biaya entertain deh. Nah entertain memang oke, tapi entertain seperti apa yang diperbolehkan? Ini orang sales marketing kan kadang-kadang aneh. Ya kan, entertain, wah entertain lah ini. Ya, saya pernah di suatu industri, entertain, dibawalah ke klub malam, dibawalah minum-minum seperti ini. Lah, kalau kayak gini terus, saya tanpa ada teman yang mensupport sistem, tanpa saya punya keyakinan yang sudah ditanamkan, itu kan menjadi, kebetulan atasan saya orang-orang bule semuanya. Akhirnya saya bergejolak nih ya, apa yang terjadi? Ini kan sebenarnya salah, saya udah meyakini ini. Akhirnya saya bergejolak, ya saya harus menunjukkan bahwa saya ini gitu ya. Sampai atasan saya melihat, pernah suatu saat saya lagi bersat teduh pagi-pagi, dia lihat, dia tiba-tiba masuk, dia lihat, lo kamu lagi ngapain? Lagi berdoa, saya bilang. Dan sejak itu dia tahu, oh ternyata guru tuh orangnya seperti ini. Nah di situ ada pertentangan-pertentangan yang bagi saya apa ya. Nah itu kalau saya hidup terus menghidupi seperti itu, akhirnya menjadi kebiasaan menganggap itu suatu hal yang biasa. Oh sekarang kayak gini. Nah itu menjadi kebiasaan, itu menjadi apa? Yang menjadi sesuatu yang tekun saya lakukan, akhirnya menjadi watak menjadi apa? Nilai dalam diri saya, keyakinan dalam diri saya. Itu kalau buruk. Yang baik ya bisa juga. Jadi kalau selama ini, apalagi otak manusia, itu kan dikatakan hal-hal negatif jauh lebih cepat berproses. Responnya itu lebih cepat dibandingkan hal yang positif. Jauh.
Nah, apalagi yang positif, wah itu susah sekali kan. Nah, jadi kalau yang dari buruk menjadi positif itu perjuangannya besar, energinya besar. Ya, tapi ya saya yakin lah kalau kita meminta kembali karena relasi kita yang benar kepada Sang Pencipta, karena Dia menciptakan otak kita, menciptakan perasaan kita, kehendak kita, maka saya meyakini Dia akan membantu dan menolong yang ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga Dia akan menguatkan kita. Walaupun kita jatuh bangun, tapi arahnya jelas, arah tujuannya jelas bahwa asal kita meminta. Karena kan Dia berkatakan, mintalah, maka akan aku berikan. Jadi berarti kita minta sungguh-sungguh kekuatan itu untuk melakukan. Walaupun kita tahu ya kan bahwa sangat susah yang dari buruk menjadi yang baik. Tapi dengan kekuatan tadi kita meminta dan ada keinginan dari kita untuk berubah, maka itu pasti akan bisa. Itu saja Mbak Novi. Terima Baik. kasih ya Mbak Gebi ya tadi pertanyaannya. Terima kasih Pak Guru Simbolon. Ya. Terima kasih untuk sahabat Circles atas tanggapan dan diskusi yang menarik sekali malam hari ini. Mungkin langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Bapak Guru Simbolon untuk boleh memberikan closing statement malam hari ini. Oke, ya sahabat Circle, Bapak kalian yang saya kasihi, terima kasih. Inilah di ujung kita bicara etika wicara, tapi kita sudah memulai kemarin tentang etika wicaranya, yaitu bicara tentang berkomunikasi, dan sekarang kita bicara tentang etika wicara berkaitan dengan berelasi dan bekerja dan karir. Ini prinsipnya sebenarnya basic yang sangat dasar sekali bagi kita pahami. Kalau kita melihat bahwa itu semua dibangun dari relasi kita. Relasi kita yang benar sebagai umat beragama, umat yang percaya kepada Sang Khalik. Bagi saya itu sangat penting. Jadi bagaimana kita membangun relasi itu jauh lebih penting. Kemudian yang kedua, bagaimana setelah kita berelasi, maka harus ada keinginan kuat dari diri kita. Keinginan kuat dari diri kita untuk berubah. Jadi ya dengan cara bagaimana keinginan kuat setelah kita berelasi dengan benar, kan kita ada meminta kepada Sang Pencipta. Kemudian ada keinginan kuat dari kita untuk berubah. Harus diusahakan terus-menerus. Harus ada perubahan yang nyata di dalam diri kita. Tanpa kita ada niat atau keinginan untuk melakukan dan berusaha melakukan, mempraktekkan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ingat tadi hukum 21 hari. Hukum 21 hari tanpa putus. Ya, jadi tanpa putus. Jadi kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka akan menjadi suatu perubahan yang baik bagi diri kita. Dua hal inilah yang saya berharap bisa menjadi pegangan kita selama kita bicara tentang etika wicara ini, baik itu berkomunikasi, berelasi, dan bekerja dan berkarir. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Circle semuanya.